Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'allazina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, para pembicara utama, dan kemudian Bapak Ibu para peserta yang telah hadir di ruang rapat Zoom pada pagi ini, kepada para Bapak Ibu pembicara utama yang namanya terkenal ya di ruang publik, sudah dikenal oleh masyarakat, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi kemudian nanti dalam proses diskusi akan saya perkenalkan satu persatu sebelum nanti kemudian akan memberikan pandangan. Dan kemudian penghormatan khusus saya kepada seluruh Bapak Ibu peserta jamaah diskusi publik pada hari ini, yang kemudian juga telah hadir di ruang rapat Zoom pada pagi ini. Pertama sekali Bapak dan Ibu sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesempatan, umur panjang, kesehatan di masa pandemi, masa prihatin pada saat ini, ya, dapat bersilaturahmi di ruang rapat Zoom ini. Kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan perlindungan kepada kita semua, dapat melewati masa-masa sulit pada hari ini dengan selamat, dan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, marilah juga sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan harapan tentunya proses diskusi kita nanti akan pandangan-pandangan yang diberikan akan mengacu kepada pendekatan ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip perencanaan yang baik, sehingga dapat memberikan pencerahan terkait dengan diskusi yang kita laksanakan pada pagi ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya. Yang pertama adalah tentang diskusi ini ya, bahwa diskusi ini adalah diskusi yang bersifat akademik ya, diskusi akademik. Semua pandangan yang diberikan adalah pandangan yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan ya, prinsip-prinsip perencanaan yang baik, dan kemudian semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini kemudian akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa peserta diskusi pada hari ini sekaligus pembicara ya, terdiri dari beragam kalangan, ada akademisi, ada aktivis, ada politisi, ada praktisi ya, yang kemudian semuanya punya pandangan yang beragam ya. Tapi tentu tujuan kita adalah kemudian bagaimana memahami konsep keistimewaan dan kekhususan yang kemudian ada di dalam UU PA itu, kemudian jika dikaitkan dengan nilai-nilai syariah, bagaimana supaya nilai pendekatan keistimewaan dalam produk regulasi tersebut dapat menghadirkan nilai keadilan bagi seluruh masyarakat di Aceh. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan sebagai catatan bahwa pembicara nanti yang akan memberikan pandangan tidak mewakili institusi ya. Jadi pandangan yang diberikan adalah pandangan akademis ya, sesuai dengan kapasitas keilmuan dan pengalamannya, untuk kemudian tentu ini kita akan coba melihat secara lebih jernih terkait dengan visi ke depan ya, terkait dengan bagaimana Aceh ke depan sesuai dengan kontekstual kondisi pada saat ini. Kemudian mungkin tentu ada pertanyaan siapa yang menginisiasi acara ini, dan kemudian aktor finansial. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, perlu saya jelaskan bahwa acara ini adalah acara yang sifatnya dilakukan secara swadaya ya. Nama saya adalah, mungkin belum dikenalkan tadi, nama saya Fahmi ya.
adalah warga Aceh yang saat ini berdomisili di Jakarta, bekerja di Jakarta, dan acara ini dilakukan secara volunteer ya, disupport oleh Sago ID yang ada di Banda Aceh dan dilakukan secara reguler, tapi kemudian membahas beberapa isu yang kontekstual ya di apa yang terjadi di Aceh untuk kemudian secara bersama kita memberikan pandangan yang walaupun mungkin berbeda, walaupun mungkin tidak sama, tapi kemudian bagaimana pandangan-pandangan dalam aspek akademis yang kemudian diletakkan dalam kontekstual kondisi di Aceh itu kemudian dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi saya pastikan sekali lagi bahwa seluruh peserta adalah orang-orang yang kemudian sangat concern dengan isu publik di Aceh dan kemudian berusaha untuk bagaimana supaya nilai-nilai keistimewaan yang dituangkan dalam syariat Islam dan kemudian bentuk kekhususan Aceh itu yang kemudian bagaimana bentuk implementasinya terkait dengan arah kebijakan ekonomi Aceh yang kemudian akan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Aceh. Nilai-nilai keadilan itu bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Baik, saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian untuk memperjelas terkait dengan proses pelaksanaan diskusi kita pada saat ini. Dan tadi di awal saya juga membacakan surat Al-Jasiyah ayat 18 terkait dengan perintah Allah untuk kepada kita semua untuk mengikuti jalan syariat tadi ya. Tentu dalam konteks ini kemudian ini akan terkait dengan undang-undang pemerintah Aceh tadi ya, terkait dengan bagaimana cara kita menerjemahkan jalan syariat itu untuk mencapai objektif dari maqasid syariat. Ya, tentu apa yang kemudian ada dalam teks yang sakral tertulis dalam teks Al-Quran, tentu ini kemudian ketika dibumikan tentu kemudian ada konteks yang harus kita pertimbangkan. Dan dalam kegiatan ini kita coba mendiskusikan dengan contoh-contoh sederhana ya, dengan mengingat waktu yang terbatas, dengan contoh yang sederhana sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh publik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mempersilakan pembicara nanti untuk kemudian menyampaikan pandangan ya, 10 menit atau maksimal 15 menit ya, maka ada semacam catatan pengantar mukadimah yang ingin saya sampaikan untuk mengarahkan supaya proses diskusi kita pada saat ini bisa lebih jelas ya, bisa lebih clear dan kemudian lebih terukur. Pada intinya Bapak dan Ibu sekalian tidak usah khawatir untuk mengemukakan pandangan yang berbeda karena sesungguhnya pandangan yang berbeda itu akan mendorong ya, meng-create sebuah atmosfer kondisi yang kemudian akan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya share paparan saya sedikit ya sebagai pengantar ini. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan di awal dalam undangan kepada Bapak Ibu sekalian ya, bahwa terkait dengan diskusi yang kita laksanakan pada saat ini tentu ada kaitannya dengan sebuah produk regulasi yang kemudian akan kita lihat bagaimana produk regulasi itu kemudian diterjemahkan ya, diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik, dan secara lebih khusus nanti akan kita lihat bagaimana kebijakan publik itu kemudian terkait dengan kebijakan ekonomi yang lebih spesifik akan kita cerdasi lebih dalam. Apakah kemudian kebijakan yang lebih spesifik itu kemudian sesuai dengan visi pandangan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai produk sebuah regulasi. Dan secara lebih khusus ini akan kita lihat bagaimana cara kita memaknai ya, cara kita memaknai terkait dengan bentuk keistimewaan dan kekhususan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut. Ya. Nah, ini kemudian kita kaitkan dengan beberapa rencana besar program pemerintah Aceh untuk menjadikan beberapa kawasan di Provinsi Aceh ini ya, ada di Aceh Utara, ada di Sabang, ada di bagian barat selatan, bagaimana memunculkan sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi yang tentunya nanti akan terkait dengan arah kebijakan ekonomi yang diinterpretasikan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh pada saat ini. Ya, saya coba masuk ke slide selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa apa yang disampaikan tadi terkait dengan
bagaimana bentuk keistimewaan dan kekhususan Aceh yang dituangkan di dalam undang-undang pemerintah Aceh tadi ya, secara contoh yang lebih sederhana. Jadi mungkin ada pandangan dari pihak perguruan tinggi ya, bahwa tentu ada pandangan dalam aspek filosofi ya, dalam aspek kebijakan publik, dan kemudian bagaimana visi sesungguhnya ya. Bapak dan Ibu sekalian nanti silakan memberikan pandangan ya, bagaimana visi yang diimpikan ya dalam sebuah produk UUPA itu terkait dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh untuk kemudian mewujudkan bagaimana Aceh di masa perencanaan di 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Tentu ini perlu semacam pendekatan yang kemudian penuangan di dalam beberapa kata kunci di dalam produk regulasi itu perlu pendekatan yang kemudian bisa kita terjemahkan dengan baik. Jadi secara umum ya, terkait dengan proses perumusan sebuah regulasi, ada 3 hal yang kemudian harus kita pertimbangkan secara pendekatan perencanaan. Yang pertama adalah regulasi itu sendiri ya. Dalam hal ini misalnya kita ada undang-undang pemerintah Aceh yang kemudian terkait dengan arah kebijakan ekonomi pada saat ini. Salah satunya dituangkan di dalam kanun pokok-pokok syariat 14 ya, dan kemudian ada kanun LKS di 2018 ya. Ini adalah kanun ini 2 produk yang kemudian mengacu kepada undang-undang yang ada di atasnya, dalam hal ini undang-undang pemerintah Aceh. Kemudian ya, tentu pertimbangan kontekstual kondisi ya, dengan melihat bagaimana kondisi di Aceh pada saat ini ya, kita baru saja selesai konflik, kemudian kondisi ekonomi bergantung kepada APBA, belum banyak industri yang ada di Aceh, dan kemudian secara kontekstual kondisi ya, Aceh juga saat ini insya Allah ke depan semoga bisa jadi lebih baik, angka kemiskinan lumayan masih agak tinggi, di atas 15% sesuai dengan rilis BPS beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait dengan hal ini, tentu kemudian isu-isu yang kemudian menjelaskan ya kontekstual kondisi yang ada di Aceh ini, kemudian harapan kita ya bisa kemudian aspek-aspek ya, pasal-pasal yang disusun di dalam kanun tersebut ya, kemudian bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang kita sebutkan tadi. Jadi artinya misalnya terkait dengan kanun LKS, bagaimana secara kontekstual kondisi kanun LKS kemudian ya terkait dengan nanti implementasinya secara lebih detail akan berkontribusi untuk di ujungnya ya, the end of objective dari maqasid syariah yang kita diskusikan tadi untuk tentunya menurunkan angka kemiskinan ya di objektif yang paling ujung. Nah, terkait dengan hal itu tadi ada regulasi itu sendiri, ada konteks, dan kemudian tentu cara kita ya. Bagaimana cara mengimplementasikan pendekatan regulasi itu sehingga ya objektif yang direncanakan di dalam regulasi itu kemudian ya secara real, secara faktual bisa dideliver ya, dengan mempertimbangkan kontekstual kondisi di Aceh ya, kemudian melihat strategi yang paling mungkin dengan memperhatikan infrastruktur jasa perbankan misalnya, bahwa memang terlepas dari perdebatan tadi apakah konvensional dan bank syariah misalnya ada persoalan terkait dengan perbedaan pandangan ya dalam menilai salah satu misalnya ada fatwa ulama ya yang kemudian menyatakan haram, tapi kemudian dari sisi lain tentu ada perbedaan pandangan yang kemudian ini dalam aspek kebijakan publik ya membuat beberapa negara memilih tidak mengimplementasikan pendekatan single banking dibandingkan dengan dual banking system. Jadi secara prinsip, secara best practice, strategi implementasi single banking ini ya salah satunya diadopsi oleh negara Iran yang berada di Timur Tengah. Jadi tentu pertimbangan antara bagaimana kita kemudian melihat jasa infrastruktur perbankan yang sudah duluan ada, dan kemudian bagaimana pendekatan pemilihan ya di dalam kanun LKS tersebut sebagai perwujudan dari undang-undang pemerintah Aceh tadi kemudian bisa bisa menerjemahkan dengan baik ya apa yang menjadi visi dari undang-undang pemerintah Aceh. Secara lebih detail nanti ada beberapa pasal yang akan saya jelaskan.
Nah, pemilihan strategi ini terkait dengan single banking dan dual banking system ini, dengan penghormatan kita kepada perbedaan pandangan tadi, tentu semua pihak ya, semua pihak yang kemudian apakah memilih single banking, apakah kemudian dengan pertimbangan keilmuan dual banking lebih maslahat, tentu semua pihak sepakat bahwa objektif yang ingin kita capai terkait dengan perumusan kanun sebagai perwujudan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh itu adalah untuk mencapai keadilan, ya, tidak menzalimi. Jadi jasa perbankan yang kemudian diatur di dalam kanun, ya, ada guidelines yang kemudian semua pihak harus mematuhi kanun tersebut. Tentu harapan dari perumus kanun, dari harapan kita semua masyarakat Aceh adalah supaya ya jasa perbankan yang kemudian ada di Aceh menghadirkan nilai-nilai keadilan, ya, tidak menzalimi. Nah, dalam konteks tersebut, tentu ini perlu menjadi catatan kita ya, walaupun kanunnya sudah disahkan, tapi pada saat ini pandangan dari Bapak dan Ibu sekalian ini tentu perlu kita eksplor untuk kemudian kita lihat secara lebih bijaksana, secara lebih detail untuk kemudian bagaimana sebuah pandangan itu akan memberikan sebuah kondisi dengan pertimbangan kontekstual yang ada di Aceh ya. Jadi tentu kita semua ingin menjadikan Aceh ini kondisinya lebih baik. Tapi bagaimana cara kita mengadaptasi dengan kondisi yang ada? Pertama, kondisi Aceh posisinya di dalam konteks lokal di level nasional, kemudian posisi Aceh dalam konteks lokal dengan posisi di level global. Tentu ini ada pandangan-pandangan terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada saat ini ya. Kemajuan ilmu pengetahuan, ada ekonomi konvensional mungkin yang sudah duluan dipelajari, dan kemudian saat ini ada ekonomi syariah ya. Nanti tentu pandangan-pandangan yang bernas, yang cakap ini kemudian akan coba kita lihat ya, akan coba kita lihat bagaimana pendekatan yang paling baik nanti untuk yang paling cocok sebenarnya bagaimana dengan memperhatikan kondisi kontekstual yang ada di Aceh. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah terkait dengan penjelasan yang tadi telah disampaikan, bagaimana sesungguhnya visi dari UUPA itu nanti. Untuk kemudian dalam aspek keistimewaan, bagaimana jalan syariat Islam itu kemudian untuk mencapai visi keadilan dan tidak menzalimi tadi. Itu yang pertama. Dan kemudian terkait dengan kekhususan Aceh, ya. Aceh punya BPMA, punya lembaga-lembaga baru, ada Baitul Mal, ya. Dan kemudian bank lokal juga sudah dikonversi ke syariah semua sesuai dengan apa pesan dari keistimewaan Aceh tadi. Tapi kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana menjalankan keistimewaan dan kekhususan ini dengan mempertimbangkan kondisi Aceh yang berada dalam aspek lokal di level nasional ya. Kebijakan moneter posisinya masih di Jakarta ya. Tergantung suku bunga acuan, tergantung kepada apa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nanti secara lebih clear akan kita dengar pandangan dari beberapa narasumber. Dan kemudian di sisi lain ya, bagaimana kemudian pendekatan keistimewaan ini kemudian bisa berjalan dengan kekhususan Aceh tadi. Ya, karena di Aceh juga nanti pasal 196 UPA ya menyampaikan bahwa ada bisa menetapkan suku bunga, tapi mekanismenya saat ini mungkin belum dieksplor secara lebih detail. Dan kemudian ada bank perwakilan asing ya. Walaupun di sana nanti tetap kita bisa sampaikan bahwa bank syariah secara yang level global juga bisa masuk ke Aceh, tapi pertanyaannya kemudian ya, bagaimana dengan mempertimbangkan market share tadi, yang kemudian tentu market share ini berpengaruh kepada bagaimana perbankan itu membangun infrastruktur jasa perbankannya untuk kemudian memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bagaimana win-win solution yang harus kita pertimbangkan terkait dengan beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Jadi bagaimana secara aspek keistimewaan berdasarkan pandangan UPA tadi ya, ada aspek keistimewaan, ada aspek kekhususan. Nah, ini bagaimana dijalankan dengan pendekatan yang sinkron sehingga visi Aceh ke depan untuk Aceh yang lebih maslahat ini dapat kita capai dengan lebih baik. Nah, secara faktanya ya, ingin saya jelaskan sedikit bahwa pasal 7 kewenangan pemerintah Aceh itu menyebutkan ya bahwa salah satunya ya ada isu moneter dan fiskal nasional ya.
kewenangan pemerintah Aceh ya, meliputi. Kemudian di pasal 196 ada salah satu redaksional bahasanya menyebutkan ya, menetapkan persyaratan terkait dengan kredit di Aceh ya, kemudian ada suku bunga dan kemudian ada perwakilan bank asing. Di sisi lain sebelum pasal ini ya, ada urusan wajib lainnya, salah satunya adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh terkait dengan syariat Islam tadi. Nah, tentu di satu sisi ini ada pesan untuk mewujudkan ekonomi Aceh lebih open ya, seperti itu. Di sisi lain kemudian tentu jalan syariat tadi ya, pemahaman terkait dengan jalan syariat tadi, bagaimana cara kita menerjemahkan jalan syariat itu untuk mencapai visi kemaslahatan tadi. Nah, kemudian tentu seperti yang Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengikuti beberapa waktu ini ada Kanun LKS 2018. Setelah sebelumnya ada Kanun Pokok Syariat 2014. Yang salah satunya di Kanun Pokok Syariat, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi ya wajib membuka unit usaha syariah. Tapi kemudian di dalam Kanun LKS ya, ternyata pilihan itu kemudian dipilih pendekatan single banking dibandingkan dengan pendekatan dual banking. Nah, pertanyaan kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita ya, cara kita, sekali lagi penghormatan saya kepada perbedaan pandangan tadi, bagaimana cara kita melihat pendekatan yang paling baik dengan menimbang sisi kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan kondisi kontekstual yang ada di Aceh. Tentu ini kemudian ya akan kita bahas secara lebih detail nanti bersama Bapak dan Ibu. Kemudian saya masuk ke slide selanjutnya ya, bahwa seperti tadi telah saya jelaskan bagaimana konsepsi dan strategi implementasi UPA nanti terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 dan kemudian langsung ke Kanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah tadi ya, bagaimana cara kita memaknai kekhususan ya dalam aspek kebijakan ekonomi di level nasional dan global ya. Bagaimana kemudian Kanun Nomor 11 ini kemudian kita pahami sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, dan tentunya ada regulasi-regulasi lainnya yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Kemudian saya ingin sedikit mengambil base studi kasus Bapak Ibu sekalian ya, dengan waktu yang sangat singkat ya, bahwa paling dekat kita ambil contoh di Malaysia ya. Malaysia memilih pendekatan dual banking system ya, berbeda dengan di Aceh. Salah satu kawasan yang didorong untuk kemudian diakselerasi pertumbuhan ekonominya adalah kawasan ekonomi khusus Iskandar Johor ya. Seperti slide yang ada di hadapan kita pada saat ini ya, dengan moto A Strong and Sustainable Metropolis of International Standing, ada beberapa sektor kemudian yang direncanakan untuk kemudian menarik pertumbuhan ekonomi yang ada di sana ya. Jadi memang lokasinya kalau kita lihat itu berbatasan langsung dengan Singapura, bagaimana mereka memanfaatkan urban aglomerasi ya. Jadi limpasan ekonomi dari Singapura yang menuju ke Johor itu dimanfaatkan untuk kemudian dalam bentuk kawasan ekonomi khusus diterjemahkan secara lebih detail oleh pemerintah Johor untuk kemudian supaya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini atau di provinsi ini bisa menjadi lebih cepat, yang kemudian tentu dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Malaysia. Secara lebih cepat dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa selain anggaran yang disediakan oleh pemerintah ya, jasa perbankan juga memainkan peranan penting ya, supaya pengusaha-pengusaha golongan ekonomi yang menengah misalnya atau menengah ke bawah ya, kemudian bisa mengambil manfaat dari multiplier effect yang dihasilkan oleh rencana pengembangan kawasan tersebut. Jadi bank dalam hal ini ya sebagai jasa perbankan, jasa penyedia keuangan perbankan, ini kemudian memainkan peranan penting ya. Nah, karena Malaysia memanfaatkan ya, memilih pendekatan dual banking system tadi ya. Ya, ini saya ambil datanya di tahun 2012 ya, karena memang perencanaannya sudah jauh sebelumnya. Ada 25 commercial banks ya, ada 8 domestic banks, kemudian ada beberapa bank internasional. Ya.
Jadi termasuk beberapa di antaranya adalah Islamic banks. Ya. Namun seperti yang kami sampaikan di awal, kalau share market di Indonesia posisi syariah bank itu adalah di 6%, ya, masih di bawah 10%, maka posisi di Malaysia sudah agak lebih progresif karena mereka sudah mulai dari tahun 60, ya, posisinya sudah di atas 20%. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat bagaimana peran perbankan ya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang menyambut multiplier effect dari sebuah perencanaan kawasan yang terintegrasi. Jadi peranan bank dalam hal ini untuk mensupport pertumbuhan Iskandar Malaysia ini memainkan peranan yang sangat penting. Nah, karena tadi share market tadi ya, tentu secara dana, secara modal, permodalan demikian, bank bank konvensional ini tentu karena dia sudah lebih duluan ya, tentu dia punya infrastruktur dan kemudian aspek permodalan yang lebih besar. Dan kemudian dengan win-win solution tadi, bagaimana pemerintah Malaysia kemudian memainkan ya, kalau kita ambil analogi yang ada di Aceh, bagaimana dalam aspek keistimewaan menjalankan syariat Islam, tapi di sisi lain kemudian ada aspek kekhususan ya, untuk menerjemahkan strategi yang lebih detail di kawasan ekonomi khusus Johor ini, maka kemudian dengan pertimbangan jasa infrastruktur perbankan, permodalan yang ada ya, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ada bank konvensional dan kemudian ada Islamic Bank juga yang kemudian mendukung pertumbuhan dari kawasan ekonomi khusus Iskandar Malaysia tersebut. Jadi konteks kita tentu nanti ya, walaupun nanti silakan walaupun berbeda pandangan tidak ada persoalan. Yang penting kita menyampaikan bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita pahami di dalam UPA dan kemudian bagaimana cara menerjemahkannya ya sesuai dengan visi yang kita bayangkan ya, sebagai orang Aceh yang kemudian menginginkan ya masa depan sebuah provinsi ini kemudian akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan kemudian secara cepat ini tentu tidak ini adalah short term problem. Jadi ini terkait dengan merger BSI ketika kanun berlaku, jadi saya pikir akan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Tapi dalam waktu jangka yang panjang ya, tidak bisa misalnya bank dengan kondisi di buku 2 atau di buku 3, kemudian dalam waktu yang singkat kemudian langsung menjadi bank buku 4 dengan dana inti di atas 100 triliun misalnya. Tentu perlu waktu, perlu proses, yang kemudian ini dalam aspek kebijakan publik tentu perlu kita pertimbangkan kebijakan mana yang kemudian akan kita pilih untuk kemudian supaya kita bisa meminimalisir dampak-dampak negatif yang ada di lapangan. Saya pikir begitu Bapak Ibu sekalian, dan kemudian sekali lagi di level yang sama pemerintah Aceh juga saat ini sedang merencanakan ya beberapa kawasan seperti Johor yang ada di Johor tadi. Kalau Johor ada KEK Iskandar, kawasan ekonomi Iskandar, maka di Aceh ada kawasan ekonomi khusus Arun dan kawasan pelabuhan bebas Sabang saat ini yang sudah agak lebih clear. Nah, terkait dengan hal itu, maka pada kesempatan ini ya kita berdiskusi bersama, menghadirkan beberapa pembicara untuk kemudian secara bersama nanti kita akan bisa melihat pandangan-pandangan Bernas ya, walaupun berbeda, ini kemudian akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi saya pikir itu inti dari yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya, dengan harapan tentunya ini akan menjadi lebih terukur. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, untuk menanggapi apa yang telah kami sampaikan tadi terkait dengan kondisi kontekstual yang ada di Aceh, dikaitkan dengan bagaimana cara kita menerjemahkan undang-undang pemerintah Aceh, dan kemudian dalam arah kebijakan ekonomi Aceh tadi, yang tergambar di dalam produk regulasi kanun tadi, maka untuk pada saat ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Profesor Abdul Razak. Ya, Profesor Abdul Razak ini adalah salah seorang intelektual yang ada di Malaysia, pengalaman dan jam terbang sangat tinggi ya. Beliau pernah bertugas sebagai staf tenaga ahli Menteri Besar Johor, yang tentunya Menteri Besar Johor ini sangat terkait dengan perencanaan yang telah dituangkan tadi di dalam kawasan ekonomi khusus Iskandar tadi. Nah, dalam konteks tersebut kita ingin mendengar pandangan
Prof. Abdul Razak nanti ya akan dielaborasi secara lebih detail bagaimana jasa perbankan di Malaysia ya terkait dengan pendekatan tadi dual banking system untuk kemudian memberikan support secara penuh ya, mendukung pengusaha-pengusaha kecil menengah misalnya untuk menangkap multiplier effect dari pembangunan kawasan Iskandar itu yang tentunya biaya investasinya sangat besar. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Prof. Abdul Razak. Well, thank you, Fahmi. Can you, terima kasih, Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi kesempatan pada saya hari ini untuk memberikan sedikit latar belakang tentang the dual banking system di Malaysia. Saya bukan pengamal perbankan, tetapi saya terlibat secara langsung. In 1998-1997, bila saya bertugas di Majlis Tindakan Ekonomi Negara, pada masa itu kita berhadapan dengan a financial crisis. I was part of the consultancy team that was formed by the government untuk consolidate kita punya bank. Jadi, I can actually explain a little bit sejarah dan historical context bagaimana sistem dual banking ini bermula. Semuanya bermula bila Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad pada masa itu memperkenalkan dasar yang beliau panggil penerapan nilai-nilai Islam. Ya. Beliau ingin membawa Islam itu sebagai nilai yang harus memandu pembangunan ekonomi kita dan harus menjadi pengaruh yang besar dalam sistem ekonomi dan sistem kehidupan masyarakat. Pada masa itu kita tidak banyak expert, ya, kita tidak banyak pakar dalam bidang perbankan Islam dan kita melaksanakannya dengan mengambil kira dua perkara yang sangat penting. Pertama ialah demografi Malaysia, ya, demografi Malaysia yang walaupun ianya adalah dominan penganutnya orang Islam, about 65%, they are Muslims in the country, tetapi a big significant number of non-Muslim too. Dan mereka juga bukan sahaja penduduk, tetapi ada juga jumlah orang-orang pelabur, peniaga yang tinggal di Malaysia yang bukan warga negara dan jumlah mereka juga sangat besar. Kedua ialah kerana kita menghormati hakikat bahawa sistem banking konvensional itu telah lama wujud. So our vision ialah bukan untuk menggantikan sistem konvensional banking itu, tetapi untuk memberikan alternatif kepada masyarakat sama ada orang Islam atau bukan Islam tentang another banking system yang mereka boleh pertimbangkan. Ya. Jadi ianya bukan persoalan ingin replace atau ingin hanya memberikan dominasi kepada sistem perbankan Islam, tidak, tetapi ingin memberikan alternatif. Kerana apa? Kerana the conventional banking system pada masa itu sudah sangat mature, ya, sudah sangat membangun, ya. Keduanya ialah pada hakikatnya ialah kita oleh kerana kita kekurangan pakar dan kita kekurangan pengalaman dan kita tahu bahawa menubuhkan sistem perbankan Islam itu memerlukan a different kind of sophistication, bukan hanya menubuh dan memberikan license untuk menubuhkan bank Islam. Tidak, kita harus memastikan bahawa regulasi kita dipinda, kita mesti memastikan undang-undang kita itu adalah undang-undang yang bersifat sezaman, kita mesti memastikan bahawa infrastruktur perbankan kita juga boleh support the Islamic punya sistem. Begitu juga dengan tenaga mahir, kita harus melatih. Jadi pada permulaannya kita merasakan bahawa adalah baik untuk kita memulakan sistem perbankan Islam kita dengan dua kaedah. Pertama, menubuhkan sebuah bank Islam yang pertama. Kedua ialah menubuhkan counter syariah di bank-bank konvensional. So we started with two methods. One method is menubuhkan sebuah bank Islam. Yang keduanya ialah menubuhkan counter Islamic di Islamic counter di bank-bank perbankan. Dan tujuannya ialah pertama untuk memastikan bahawa bank Islam ini boleh berkembang
mempunyai kecukupan modal untuk akhirnya menjadi sebuah bank utama di negara. Tetapi pada masa yang sama, kita juga ingin masyarakat mempunyai akses dan memberikan pertimbangan untuk memilih sistem perbankan Islam jika mereka menyimpan atau melabur atau berurusan dengan bank-bank konvensional yang lain. Sebab itu, we started with an Islamic banking counter. Now, yang ketiganya ialah kita melihat bahawa apabila kita melaksanakan bank Islam, pada mula-mula sekali kita melaksanakan bank Islam, menu produk di bank Islam itu sangat sedikit, ya. Selain daripada akaun yang akaun simpanan biasa atau akaun pembiayaan berdasarkan konsep-konsep Islam, tidak banyak menu-menu produk lain, ya. Tetapi apa yang berlaku di kaunter perbankan Islam di bank-bank konvensional, dan oleh kerana bank konvensional ini mempunyai keupayaan dan kemampuan keuangan yang besar, mereka mula mendapatkan kepakaran untuk bagaimana produk-produk konvensional mereka itu boleh diislamisasikan. Jadi kita melihat perkembangan yang mendadak, ya, banyak produk-produk Islamic banking yang telah mula diislamisasikan di institusi perbankan konvensional. Contohnya ada letter of credit, contohnya kad kredit, contohnya instrumen-instrumen lain, ya. Jadi kita melihat perkembangan yang positif, ya. Dan akhirnya Malaysia memberikan kebenaran untuk setelah 10 tahun, ya. Satu perkara yang kita kena appreciate, ya, Malaysia melakukannya secara gradual, tidak secara mendadak, secara perlahan-lahan, ya. Setelah 10 tahun penubuhan bank pertama di Malaysia, bank Islam pertama di Malaysia, barulah Malaysia memperkenalkan sistem perbankan syariah secara keseluruhan di seluruh negara. Bermakna menggalakkan pertama penubuhan lebih banyak bank-bank Islam, bank-bank berkonsepkan syariah. Jadi kita setelah 10 tahun, bank-bank konvensional ini yang telah ada pengalaman mengendalikan kaunter-kaunter syariah sudah mula melihat bahawa syariah itu mempunyai potensi yang besar, ya, di dalam masyarakat Malaysia. Market capitalization has become very big and very significant. So they decided to apply for a banking license, an Islamic banking license. So selepas 10 tahun Malaysia mengeluarkan Islamic banking license kepada bank-bank tempatan yang konvensional. So kita mula keluarkan Islamic Malayan Banking Islamic umpamanya, Maybank Islamic, Standard Chartered Islamic, HSBC Islamic. Jadi ini secara signifikannya menggalakkan lebih ramai orang Islam merasa lebih selesa, ya, dengan kepelbagaian produk yang ditawarkan, ya. Satu perkara yang jelas, ya, daripada tindakan kerajaan ini ialah bila kerajaan mengeluarkan license Islamic banking kepada pelbagai institusi bank konvensional ini, it does not mean that bank konvensional ini bila mereka ada Islamic banking license, mereka meminggirkan Islamic banking products di bank konvensional mereka. Tidak, mereka teruskan juga, tapi mereka juga ada subsidiary yang hanya khusus untuk melaksanakan bank Islam. So the dual banking system itu is in existence and it will exist forever because we don't intend to replace kita punya sistem perbankan dual ini dengan satu sahaja sistem perbankan, iaitu perbankan syariah. Jadi bila kita memberikan license ini kepada pelbagai institusi perbankan konvensional, ramai orang-orang bukan Muslim juga telah memilih untuk mencuba sistem perbankan Islam kerana elemen certainty, kerana elemen ada elemen certainty. If you go to an Islamic banking punya sistem, kalau you nak borrow money dan sebagainya, if you want to borrow, there is that element of certainty, there's no such thing as an interest yang fluctuate, tetapi ada elemen ketetapan daripada segi
how much you have to pay daripada keuntungannya. Jadi mereka merasa selesa, ya. Tapi pada waktu yang sama juga, dan ianya telah melonjakkan market capitalization Islamic banking daripada 5% pada 5 tahun pertama dan 10 tahun pertama kepada 27% setelah 15 tahun ianya mula dilaksanakan. So 27%. Now is almost about 40% of our market capitalization is actually based on Syariah. Jadi we can see bila kita memberdayakan pelbagai institusi perbankan konvensional dengan keupayaan untuk mereka melaksanakan Islamic banking, we can see that many people have opted for Islamic banking rather than kalau kita hanya membenarkan bank Islam sahaja beroperasi di Malaysia. Yang menariknya ialah, ini observasi saya, ini bukan pandangan orang lain tapi ini observasi saya dan saya boleh menjelaskannya. Yang menariknya lah, perbankan Islam yang dipelopori oleh bank-bank konvensional ini sangat inovatif dan sangat produktif, sehingga mereka boleh menubuhkan kaunter perbankan Islam mereka juga di luar negara, di Cambodia, di Indonesia, di pelbagai negara lain di mana bank-bank Malaysia beroperasi, di Sri Lanka, di Pakistan dan sebagainya, di mana bank-bank Malaysia yang beroperasi. Tetapi bank Islam yang satu-satunya yang kita tubuhkan pada mulanya tidak boleh pun menubuhkan satu cawangan pun di luar negara. The first bank Islam in the country has never grown, has never been, tidak pernah berkembang seperti bank-bank lain. Kalau kita lihat HSBC Amanah, bukan saja di Malaysia, tapi our product HSBC Amanah juga dipasarkan di Singapura dan di pelbagai negara lain. So mereka yang dalam conventional banking ini nampaknya lebih serius dan nampaknya lebih bersungguh-sungguh dan nampaknya mempunyai keupayaan untuk menyebarluaskan sistem perbankan Islam di peringkat global dan di peringkat serantau. Another important aspect yang saya rasa saya harus jelaskan ialah bila adanya persaingan antara bank Islam dan pelbagai institusi bank Islam lain, sama ada dimiliki oleh bank konvensional dan bank konvensional, berlakunya competition, berlakunya persaingan yang sengit untuk menawarkan produk-produk yang lebih inovatif. Dan akhirnya industri perbankan dan industri keuangan di Malaysia telah berkembang dengan sangat baik, menjadikan Malaysia adalah pelopor utama sistem perbankan Islam dan keuangan Islam di Malaysia. We are the global hub for Islamic banking and Islamic finance in the world. So dan kita juga sudah melihat kedatangan pelbagai bank-bank daripada Middle East, daripada Saudi, daripada Kuwait, daripada Oman, daripada Qatar, yang menubuhkan cawangan-cawangannya, yang menubuhkan perbankannya di Malaysia, yang mendapat lisen dan beroperasi di Malaysia. And then the thing about Malaysian punya financial system ialah we have been exporting our expertise, especially to Hong Kong, especially to Singapore, to Dubai, to even Morocco. I remember dalam pertemuan saya dalam satu delegasi trade di Morocco, perkara pertama yang diminta oleh kerajaan Morocco kepada perwakilan Malaysia ialah untuk berkongsi pengalaman membangunkan sistem keuangan bank Islam mereka di Morocco, and we help them dengan menyediakan legislation, dengan menyediakan expertise dan menyediakan pelbagai kemudahan lain. Jadi ini adalah satu yang saya rasa sangat penting, sebab kejayaan sebuah bank Islam is not the numbers. Kejayaan sebuah bank Islam is not how many branches or how Islamic you want to show to other people, but kejayaan sebuah perbankan Islam ialah bila ianya boleh diterima oleh semua orang, sama ada orang bukan, termasuk orang bukan Islam dan orang Islam yang selama ini tidak yakin dengannya.
Satu pendekatan yang sangat penting yang Malaysia ambil ialah kita tidak melaksanakan sistem banking Islam kita berdasarkan mazhab tertentu. Kita mengambil semua mazhab. Kita rasa asalkan ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, dan ianya adalah sesuatu yang lembaga penasihat syariah kita merasakan bahawa ianya adalah sesuatu yang boleh dilaksanakan dan tidak melanggar syariat, maka kita laksanakan. Sebab itu our banking system is actually quite flexible. Boleh digunakan di Morocco yang mazhabnya berlainan, yang boleh digunakan di pelbagai negara-negara lain yang ingin melaksanakannya ya. Sebab pada masa itu kerajaan mempunyai satu pandangan bahawa if you cannot implement it all, alright, do not ignore it altogether. Bermakna kalau you tak boleh laksanakan semua, you cannot ignore it altogether. So you must find ways to do it, you know. Jadi satu perkara yang saya rasa saya boleh nyatakan dengan jelas bahawa sistem perbankan Malaysia sekarang ini sudah bukan sahaja ianya hampir menyeluruh ya, sistem perbankan syariah kita menyeluruh, lebih sophisticated sebab banyak produk, lebih kompetitif sehingga ianya menjadi lebih murah ya. Selalunya dahulu sistem perbankan Malaysia Islam selalunya lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan sistem konvensional biasa. Tapi sekarang oleh kerana competition itu persaingan itu sangat baik, maka ianya sangat kompetitif ya. Dan yang paling penting sekali ialah kita mempunyai landscape undang-undang landscape undang-undang dan infrastruktur dan prasarana yang lengkap daripada an Islamic capital market. We really have a very highly developed Islamic capital market. Kita ada regulatory framework, regulasi framework yang komprehensif. Kita ada pelbagai undang-undang. Kita juga ada payment system yang Islamik, yang halal. Kita ada Central Syariah Board. Dan di semua bank-bank, sama ada bank konvensional dan bukan konvensional, kita ada Syariah Board. It's compulsory for you to have a Syariah Board. Jadi, all this telah menjadi perkara-perkara yang diinstitusikan ya di dalam sistem perbankan Islam di Malaysia. So overall, Malaysia tidak akan mengubah dasarnya. Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang mengamalkan dual banking system. Malaysia conscious of the fact that pelanggan mesti diberikan pilihan sama ada untuk menggunakan sistem perbankan Islam atau menggunakan sistem perbankan konvensional. Dan Malaysia juga adalah sebuah negara yang dengan negara perdagangan yang besar ya. We are the 14th largest trading partners kepada Amerika, one of the largest trading partner kepada even Indonesia. So dan pelbagai negara lain ya. We are the 20th most globalized country in the world. So kita conscious of the fact that kita punya sistem perbankan mestilah sistem perbankan yang boleh memenuhi kepentingan semua pihak, bukan hanya untuk orang Islam tapi kepentingan semua pihak. Dan oleh kerana sistem perbankan ini sudah begitu globalized, maka kita juga harus memastikan bahawa sistem perbankan Islam kita juga globalized ya. Dan kerana itu sekarang ini kerajaan tidak memberikan perhatian lagi kepada regulasi dan infrastruktur, tetapi lebih kepada inovasi, So now we are spending a lot of energy, resources, kepakaran untuk membangunkan fintech, financial technology, application yang lebih berorientasi ke masa hadapan untuk menyelesaikan pelbagai kerumitan dalam sistem perbankan dan keuangan kita. So itu sahaja Dr. Fahmi secara keseluruhannya. If you have any questions, I'll be most happy to answer. Terima kasih. Terima kasih Profesor Abdul Razak. Saya pikir cukup memberikan pencerahan kepada kita semua ya terkait dengan bagaimana Malaysia yang sejak tahun 1960-an ya sudah
memulai terkait dengan pendekatan strategi untuk mengimplementasikan bank syariah, ya, perbankan syariah, dan kemudian sangat progresif saat ini. Seperti disampaikan tadi, share marketnya sudah mencapai 40%. Jadi saya pikir apa yang telah dilakukan Malaysia ini juga menjadi pandangan yang menarik, ya, yang memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan bagaimana Malaysia telah memulai dengan best practice seperti itu, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Profesor Abdul Razak tadi. Sekali lagi terima kasih Profesor Abdul Razak untuk kesempatan selanjutnya, ya. Akan kita dengar pandangan, ya. Mungkin bisa merespon apa yang telah Profesor Abdul Razak tadi sampaikan. Kita mintakan kepada Profesor Sahrijal Abbas, ya, akademisi dari UIN Araniri, ya. Nama beliau ini sudah sangat terkenal, sering menulis di jurnal artikel, di surat kabar baik lokal, ya. Juga pernah sebagai Kepala Dinas Syariat Islam, dan kemudian adalah Ketua Ikatan Alumni Lemhanas, yang tentunya pandangan beliau ini tidak hanya di level lokal, tapi juga tentu ada pandangan-pandangan di level nasional dengan melihat kondisi kontekstual Aceh, bagaimana pendekatan-pendekatan strategi di Aceh untuk kemudian diterjemahkan terkait dengan bagaimana objektif visi ke depan dari Provinsi Aceh untuk kemudian sejajar dengan provinsi lainnya, ya, dengan semangat UPA, atau malah nanti bisa tampil di level internasional. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Profesor Sahrijal Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Fahmi yang memberi kesempatan kepada saya dan kita semua untuk berdiskusi berkaitan dengan kebijakan publik Islam dan bagaimana memaknai UUPA itu dalam konteks Aceh yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Apresiasi terhadap dan penghormatan terhadap Profesor Abdul Razak. Assalamualaikum, Prof. It is very important for your information about the Malaysian experiences of dual banking system. Jadi kami sudah mendengar banyak hal yang disampaikan oleh Profesor Abdul Razak berkaitan dengan bagaimana Malaysia menubuhkan perbankan Islam dan metode-metode apa yang dipakai sehingga bank Islam di Malaysia itu tumbuh dan berkembang dengan cukup baik, ya. Tentu saya akan sampaikan beberapa catatan awal, ya, sebelum masuk pada aspek perbankan Islam di Aceh ini. Pertama, sebagaimana kita fahami bersama bahwa Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Dua komponen itu diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan, dasarnya ada Undang-Undang 4499 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Itu clear secara legal normatif. Demikian juga bahwa Aceh memiliki otonomi khusus, ya, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan UUPA itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Clear secara legal formal. Ya. Concern kita pada diskusi publik hari ini bahwa Undang-Undang tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh itu memberikan 4 komponen keistimewaan, yaitu penyelenggaraan keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama, kehidupan adat, kemudian penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Itu diatur di dalam Undang-Undang 4499 pasal 3. Oke.
terminologi syariah Islam itu sudah dimunculkan pada Undang-Undang 44 itu. Artinya apa? Aceh berdasarkan Undang-Undang 44 itu diberi kewenangan untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan bagi pemeluknya. Itu clear di dalam Undang-Undang 44 itu. Kemudian secara spesifik lagi mengenai pelaksanaan syariat Islam itu diatur dalam pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bahwa Aceh diberi kewenangan untuk melaksanakan syariah, ya, dalam konteks ini ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Dan seluruh ketentuan yang mengatur tentang aspek-aspek syariah ini, apakah itu ibadah, apakah itu muamalah, apakah itu jinayah, apakah itu qadha, apakah itu tarbiyah, sampai dengan pembelaan Islam, itu diatur secara spesifik oleh Kanun Aceh. Jadi secara operasional, amanah undang-undang itu diatur, diberi kewenangan kepada Aceh yang dituangkan dalam kebijakan berupa Kanun Aceh. Oke. Jadi kita mau katakan sekarang ini berdasarkan amanah dari dua undang-undang ini, itu menyebutkan Aceh diberi kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pertanyaan selanjutnya, seperti sebagaimana disampaikan oleh Dr. Fahmi, seperti apa cara tafsir kita? Seperti apa kita mewujudkan nilai syariat itu? Sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau bicara syariah, ya, bicara konsepsi ajaran dari Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ketika kita ingin mewujudkan pada tatanan praktis, maka prinsip Quran dan Sunnah itu harus dibantu. Tafsirannya harus dibantu dengan alat bantunya. Ya, dalam aspek kehidupan, itu kita kenal dengan pada dimensi perilaku, itu kita kenal dengan fikih. Itu alat bantunya. Dalam dimensi akhlak ada ilmu bantunya, dalam dimensi teologi ada ilmu bantunya. Jadi oleh karena itu, tafsiran yang dipakai di Aceh untuk melaksanakan syariah itu berdasarkan alat bantu. Apa itu alat bantu? Yaitu fikih. Karena fikih itulah yang membantu bagaimana menata kehidupan masyarakat itu dalam aspek hukum keluarga, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan hukum, dan lain sebagainya. Jadi ternyata kita menggunakan alat bantu. Apa yang dilaksanakan di Malaysia, ya sebagaimana disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Abdul Razak, itu juga menggunakan alat bantu. Tadi salah satu alat bantunya adalah mereka lintas mazhab dalam aspek ekonomi. Tidak mengacu pada satu mazhab tertentu. Ya. Ternyata kalau di Indonesia pun, dalam konteks ekonomi juga menggunakan alat bantu yang di Indonesia dikenal dengan namanya ada institusi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atas amanah dari Undang-Undang Perbankan, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kalau kita mau lihat fatwa-fatwa DSN, itu tidak mono mazhab, tapi multi mazhab dipakai di dalamnya. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana ekonomi, perbankan, keuangan Islam itu bisa mewujudkan kemaslahatan dan keadilan kepada masyarakat. Jadi itu barangkali catatan yang pertama. Catatan yang kedua bahwa ya, menerjemahkan pesan bahwa syariat itu dilaksanakan di Aceh berdasarkan dua undang-undang itu mengharuskan negara bertindak. Sekarang negara mengambil alih implementasi syariah dalam bentuk institusi. Jadi kalau sebelum adanya undang-undang ini, dua undang-undang ini, persoalan syariah, persoalan sama dengan provinsi lain di Indonesia. Jadi tidak perlu intervensi negara. Jadi tidak perlu. Jadi oleh karena itu dua undang-undang ini mengharuskan negara punya peran aktif, punya kewenangan menafsirkan syariah, bahwa punya kewenangan membentuk institusi-institusi berdasarkan amanah
kedua undang-undang itu. Jadi sekarang ini bagaimana tafsirnya, bagaimana model implementasinya itu adalah kewenangan dari negara. Dalam konteks Aceh, bicara kebijakan itu salah satu di antaranya adalah membentuk yang namanya Kanun Aceh sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, siapa yang membentuk itu? Yang membentuk itu yang punya otoritas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh pada level provinsi ini. Demikian juga di kabupaten kota. Ya, ada kewenangan melekat pada DPRK dan Bupati Wali Kota. Nah, oleh karena itu tafsiran, ya, pola pengembangan, pola menerjemahkan syariah dalam konteks state itu dikerjakan oleh negara melalui kebijakan. Apa itu kebijakan? Salah satu di antaranya adalah kanun. Jadi oleh karena itu, kalau berpandangan ada perbedaan dalam melihat makna syariah yang diformalkan, yang dijadikan institusi oleh pemerintah, berbeda, itu hal yang wajar. Sangat wajar, karena itu interpretasi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan itu. Jadi, tapi prinsipnya saya ingin sampaikan, kalau kita bicara syariah, secara normatif, filosofisnya, tidak ada prinsip syariah yang mendalimi orang. Tidak ada prinsip syariah yang membuat eksploitasi terhadap hak kekayaan orang lain. Tidak ada yang namanya prinsip syariah itu melanggar human right. Itu tidak ada secara legal formal. Tapi persoalannya ketika dia buat tafsirnya, apalagi tafsir single daripada mazhab, itu bisa saja berbeda-beda. Nah, tapi ketika sudah negara membuat tafsir, ya, dalam konteks kebijakan, maka bisa jadi orang tidak sependapat. Bisa saja terjadi. Tapi otoritas membuat tafsir secara legal formal itu negara. Bahwa kita bisa membuat, mengkritik, itu sangat memungkinkan. Oleh karena itu nanti yang disebut dengan partisipasi publik, koreksi publik, ya, saran masukan publik untuk merevisi tafsir negara, itu sangat mungkin dilakukan. Ya, kita bisa melakukan revisi kanun, kita bisa melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, secara filosofi, secara normatif, tak ada satu dimensi pun dari syariah. Karena pada hakikatnya maqasidus syariah itu tujuannya untuk hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul mal, wa hifdzul bi'ah. Jadi syariah itu hadir dalam rangka memastikan agar tegaknya terpeliharanya eksistensi agama. Bukan berarti hanya Islam dalam konteks itu. Memaksakan Islam kepada orang yang beragama juga tidak boleh. Jadi sangat terbuka syariah itu. Ya, memaksakan satu doktrin ajaran agama kepada orang yang sudah beragama, katakanlah yang berbeda agama, itu tidak diizinkan dalam syariah. Jadi demikian juga dalam konteks memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara akal dan lain sebagainya, termasuk memelihara lingkungan sekarang namanya hifdzul bi'ah, itu juga menjadi satu maqasidus syariah. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana kita terjemahkan maqasidus syariah dalam kebijakan, inilah yang sering terjadi problematika kita. Nah, oleh karena itu apa yang sudah disampaikan tadi oleh Profesor Abdul Razak, saya pikir hampir bersamaan dengan apa yang dilakukan di Indonesia, walaupun ada karakteristik yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, ini kalau langsung kepada ini Pak Fahmi karena waktu, ya, karena waktu sebetulnya banyak hal lagi yang berkaitan dengan syariah yang kita mau diskusikan, karena ini tadi ada kaitan dengan perbankan syariah. Di Indonesia itu mulai memperkenalkan perbankan dengan sistem bagi hasil. Itu pada tahun 90-an. Tapi itu belum jelas pada saat itu. Ya. Jadi oleh karenanya, karena belum jelas regulasinya, maka diterjemahkan, ya ini juga masuk termasuk terjemahan, ya.
Diterjemahkan lahirnya dengan salah satu bank yang murni syariah, Bank Muamalah di Indonesia. Nah, baru setelah itu, setelah adanya bank yang menerjemahkan pola bagi hasil, yang itu seperti yang di Malaysia, di Indonesia ini polanya tidak pola counter syariah pada konven pada awalnya. Dia bangun satu bank yang independen, yang satu bank syariah, ya, Bank BMI. Tapi setelah itu, ini pertama semangatnya besar sekali, kuat, tinggi sekali, dan komitmen pemerintah juga tinggi waktu itu. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Abdul Razak bahwa dinamika dan keperluan masyarakat akan layanan itu sangat ragam dan mau cepat sekali, sehingga tidak mampu terlayani melalui satu bank yang tadi dibentuk. Setelah itu baru muncul yang namanya Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah. Di dalamnya polanya juga ada sama persis seperti yang terjadi di Malaysia secara nasional, ya. Itu kehadiran perbankan syariah itu sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Kita menganut dual banking system. Itu secara nasional begitu. Sehingga bagaimana caranya? Ini juga masih karena baru, ya. Kemudian juga di create yang namanya UUS, unit usaha syariah, yang itu melekat pada bank konvensional. Untuk apa? Seperti tadi di Malaysia juga. Jadi di Indonesia juga mengenal yang namanya UUS. Jadi ada bank syariah yang tadi single dia, ya. Kemudian pada bank konvensional juga dibuat namanya unit usaha syariah. Itu terus berjalan sampai hari ini, itu masih berjalan secara nasional. Tidak ada single banking system secara nasional, tapi tetap dual banking system. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Hampir sama juga pertimbangan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Abdul Razak. Pertama, dari segi kecukupan modal karnya itu jauh. Market share-nya itu jauh. Kemudian infrastrukturnya itu jauh sekali berbeda. Ya, kemudian juga dari segi produk itu, ya, saya tidak sebut miskin produknya, tapi yang namanya baru mulai ya terbatas produknya. Nah, kemudian kreasi pada fatwa DSN MUI itu belum cukup cepat dibandingkan dengan keperluan layanan dan produk yang diminati oleh masyarakat. Jadi sehingga diberilah kesempatan kepada unit-unit usaha syariah pada konvensional. Oke. Jadi secara nasional begitu, masih menganut dual banking system. Nah, kembali ke Aceh, ya, kembali ke Aceh, ini kembali lagi kepada bagaimana negara, pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, itu memaknai otonomi khusus dan keistimewaan. Ya. Tapi harus dicatat oleh kita bahwa dalam aspek muamalah, ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah, hatta yadulla ala dalil ala tahrimiha. Jadi prinsip dasar muamalah itu boleh. Jadi kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, nilai fleksibilitas syariah pada muamalah itu terbuka. Maka oleh karena itu, terminologi yang kita pakai di dalam undang-undang perbankan, itu bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah. Artinya apa? Prinsipnya yang dijaga. Jadi tidak ada yang namanya legalistik formal dalam konteks bahwa tidak ada kreasi, tidak ada inovasi. Jadi oleh karena itu, pada bank syariah di Indonesia menggunakan terminologi prinsip syariah. Jadi tidak disebut bank syariah dalam undang-undang perbankan syariah itulah bank yang menerapkan hukum Islam, tidak. Tapi bank yang menerapkan prinsip syariah. Jadi dia sangat fleksibel. Termasuk misalnya menggunakan akad jual beli salam, musyarakah, murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya. Itu prinsipnya. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dalam muamalah ini flexibility, dia bisa menggunakan institusi muamalah itu untuk semua orang tanpa membedakan agama, suku. Ya, mohon maaf, Prof, boleh dipersingkat, Prof. Mohon maaf ya. Sebelumnya. Jadi itu barangkali yang ini yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, karena ini kaitan dengan perbankan syariah di Aceh. Terus di Aceh menafsirkan, ya, menafsirkan
bahwa bank yang beroperasi di Aceh adalah bank yang menerapkan prinsip syariah. Artinya cenderung para teman-teman menafsirkan atau memaknai bahwa ini kita single dual system banking. Jadi satu sistem. Jadi tidak menerima apa yang disebut dengan bank konvensional. Pertanyaannya, semestinya atau seharusnya apakah memang boleh menafsirkan hal yang seperti itu? Ataukah apa tidak dipertimbangkan dampak mudarat atau kesulitan ketika menerapkan satu sistem seperti itu? Tentu ini banyak pandangan, banyak pendapat. Tapi realitas faktanya itu tafsir yang ada di dalam kebijakan. Gradual methods yang dipakai semestinya juga bisa digunakan di Aceh. Ya. Jadi artinya apa? Kita ingin memberikan ini secara bertahap. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa ini adalah kesempatan dengan catatan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya sampaikan, BSI itu diharapkan mampu menutupi kekurangan-kekurangan apa yang terjadi tadi, apakah infrastruktur, apakah modal, apakah. Jadi BSI sebagai bank besar itu akan menjadi cerminan, ya. Walaupun kalau bank daerah mungkin barangkali tidak seperti itu, misalnya bank devisa, ya kan? Bank BSI jadi bank devisa, kalau bank Aceh belum bank devisa. Jadi artinya apa? Tidak menjadi kendala secara konsepsional pada bank syariah itu. Barangkali dalam praktikalnya ini masih memerlukan penguatan, masih memerlukan perbaikan, masih memerlukan penyempurnaan dari sisi varian produk, dari sisi sumber daya insani, dari sisi IT, apalagi bicara fintech. Oh, itu masih sangat jauh. Jadi oleh karena itu secara konsepsional bank ini bisa digunakan oleh seluruh warga negara tanpa beda agama, beda suku, tapi pada prinsipnya dalam perjalanan memerlukan waktu, memerlukan proses, memerlukan perbaikan, itu satu realitas yang harus diterima. Saya pikir itu saja catatan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf dari segi waktu sudah sangat banyak saya gunakan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sahrizal. Saya pikir cukup baik apa yang Prof. sampaikan tadi bahwa dalam konteks bagaimana mendorong perbankan syariah juga tadi di sisi lain perbankan konvensional dengan segala infrastruktur ya, karena memang sudah duluan ada seperti KIS di Malaysia, maka tentu ini akan menjadi sebuah catatan yang baik untuk kita bersama mendorong juga bisa menghadirkan layanan-layanan yang berkualitas yang tidak kalah dengan bank konvensional. Tapi catatan kita adalah tentu ini perlu proses dan pilihan kepada masyarakat tentu ini perlu menjadi pertimbangan supaya masyarakat juga mendapat layanan optimal yang cukup baik. Apalagi seperti case di Malaysia tadi, bank konvensional bersama bank syariah juga melakukan penetrasi pasar ya ke luar negara. Tadi ada beberapa contoh case tadi disebutkan oleh Prof. Abdul Razak dan Prof. Sahrizal tadi menyampaikan dalam konteks Aceh, keistimewaan dan kekhususan Aceh tadi, bahwa memang benar secara legal formal itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Syariat Islam tadi terkait dengan Undang-Undang 44 ya, dan kemudian itu dituangkan di dalam kanun LKS. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana pilihan yang kemudian ya, visi yang dituangkan oleh kanun LKS ini. Bagaimana kemudian di tengah walaupun ini sudah dikanunkan, tapi bagaimana kemudian pandangan-pandangan kita dengan melihat persoalan di lapangan dan kemudian melihat bahwa kondisi atmosfer yang kompetitif itu kemudian akan mendorong kedua jasa perbankan ini akan memainkan peranan yang penting untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Sahrizal. Kemudian selanjutnya tentu perlu kita dengar pandangan dari perwakilan parlemen yang ada di Aceh, karena bagaimanapun dalam proses penyusunan kanun LKS tersebut ya, terkait dengan bagaimana menerjemahkan, memformulasikan strategi ya sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang UPA tadi diterjemahkan ke dalam kanun LKS ini, tentu pihak yang terlibat ya, Bapak Ibu di parlemen yang kemudian mengevaluasi dari produk kanun ini tentu punya pandangan-pandangan yang kemudian perlu kita dengar dan kita simak.
waktu dan kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ustadz Irawan untuk kemudian bisa mengelaborasi terkait dengan proses yang dilakukan, visi dari Kanun LKS ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ustadz Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahna wa subhanallah walhamdulillah la syarikalah. Untuk penghormatan saya kepada guru-guru saya, Prof. Syahrizal dan Prof. Abdul Razak yang sudah menyampaikan materi, dan kepada seluruh pemateri lainnya yang merupakan juga senior-senior kami yang baik di DPRA, para akademisi dan lain-lain sebagainya. Pertama saya juga memberikan apresiasi atas ajakan untuk ikut bergabung dalam Zoom yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana UUPA menjadi sebuah kebijakan publik yang islami. Walaupun perasaan saya dengan Zoom ini tidak terasa lebih merasa. Jadinya bahasa Aceh dibilang mangat tapi hanya merasa. Tapi walaupun itu saya apresiasi kepada Dr. Fahmi yang sudah mengundang saya juga kesempatan dan hari ini saya sampaikan karena pembicaraan kita tentang UUPA ini menyangkut dengan pelayanan publik yang islami. Dalam hal ini adalah dalam konteks ekonomi Aceh. Walaupun pembahasan saya lebih melihat kepada katakanlah pembahasan yang menyangkut dengan Kanun LKS khususnya. Padahal menurut saya ketika kita mengetahui Aceh ini sebagai sebuah ada kekhususan dan keistimewaan, sebagaimana tadi dijabarkan oleh Prof. Syahrizal, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita sebagai sebuah daerah yang istimewa khusus dalam memperjuangkan keistimewaan dan kekhususan tersebut. Sehingga tentunya harapannya adalah bahwa kita berharap nilai kekhususan dan keistimewaan ini akan membawa sebuah kondisi yang Aceh itu berbeda dengan yang lain. Dan ini memang kami kebetulan di DPRA dan saya diamanahkan sebagai Komisi 6 yang membidangi tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh, sangat dapat memberikan masukan yang luar biasa untuk bagaimana kita menjaga nilai kekhususan dan keistimewaan ini, yang ini akan memberikan nilai perbedaan antara Provinsi Aceh dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau ketika Prof. Syahrizal berjumpa kami di ruang komisi, beliau ketika baca nama komisinya sampai bilang ke saya itu, oh ini ASO Aceh Bandung nyoba komisi 6 nih, kata Prof. Syahrizal. Artinya adalah sebuah keistimewaan yang harus kita jaga. Nah, tentu akan ada perbedaan-perbedaan dengan provinsi yang lain. Kalau seandainya tadi perbandingan antara Malaysia, mungkin saya pikir kalau dual sistem ekonomi yang diterapkan oleh Malaysia dan juga Indonesia juga hampir sama. Tapi khusus di Aceh, kita menginginkan dalam Kanun LKS ini dalam konteks perbankan, khusus menerapkan adalah perbankan yang syariah. Nah, walaupun ada kendala-kendala teknis, kendala-kendala sistem yang perlu diperbaiki, yang mungkin ini harus kita bersabar untuk proses itu. Karena bagi saya seperti ini, kanun ini akan dihitung berjalan secara normal sebagaimana dia disahkan pada 4 Januari 2019. Berarti dia akan update perjalanannya itu nanti ketika 4 Januari 2022. Sehingga ada peluang dalam proses perbaikan-perbaikan. Sehingga ini kita juga perlu nilai-nilai kesabaran yang harus kita lihat dalam proses pelaksanaan. Makanya agak sedikit kurang tepat menurut pendapat saya kalau seandainya proses perjalanannya saja belum berjalan setahun, 2 atau 3 tahun, tapi di satu sisi dianggap sudah perlu direvisi. Nah, ini yang menurut saya konteksnya perlu kita perhatikan secara benar. Sehingga ada diskusi-diskusi yang lain mengatakan kalau seperti ini kanunnya saja belum berjalan sudah direvisi,
kerja kami di DPR ini lebih sibuk kepada proses revisi-revisi kanun saja. Karena mungkin dalam pembahasannya padahal juga sesuai dengan legal drafting pembahasan, melibatkan para akademisi dan lain-lain sebagainya supaya dia melahirkan sebuah produk peraturan daerah, dalam hal ini kanun, yang bisa diterapkan dan bisa juga katakanlah untuk dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada persoalan-persoalan lain yang kadang-kadang timbul dalam proses perekonomian kita di tingkat nasional, kemudian berimbas kepada tingkat daerah. Misalnya, katakanlah persoalan ketiga merger Bank Syariah BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri menjadi satu perbankan, yaitu Bank Syariah Indonesia BSI. Proses merger bank tersebut adalah kebijakan nasional yang memergerkan ketiga perbankan tersebut, bukan kebijakan yang berasal dari kanun LKS. Sehingga persoalan yang timbul di BSI, misalnya ada ATM-nya yang macet, proses transfer yang lambat, dan lain-lain sebagainya, kadang-kadang yang disalahkan ini gara-gara kanun LKS. Nah, ini yang perlu juga kita memilahkan dalam proses kebijakan ini, sehingga persoalan nasional kemudian terimbas ke daerah karena bersamaan proses merger itu dengan proses ending daripada pelaksanaan kanun LKS itu sendiri. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau seandainya kita melihat daripada judul yang kita bahas pada hari ini, bukan hanya dalam konteks kanun LKS sebenarnya, tapi bagaimana UU-PA itu yang sudah dilahirkan dengan perjuangan hasil dari MOU dan lain-lain sebagainya, itu adalah peluang yang diberikan untuk Aceh, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tapi ada hal lain. Dan hal yang paling sering kita update pada saat sekarang ini adalah yang menyangkut dengan tentang ekonomi. Satu lagi ingin saya sampaikan, contoh daripada ini, misalnya kita di DPRA misalnya, dalam proses pembahasan kanun Baitul Mal, itu sedang memperjuangkan bagaimana untuk Aceh ini akan lahir sebuah peraturan pemerintah. Dalam ini kita meminta untuk pemerintah melahirkan RPP tentang bagaimana zakat itu bisa mengurangi pajak. Kewajiban pajak kita itu terkurangi dengan kita sudah mengeluarkan zakat yang alhamdulillah di Aceh ini juga persentase zakat ini juga luar biasa. Nah, ini adalah bahagian-bahagian perjuangan-perjuangan yang ada dalam UU-PA. Seingat saya itu kalau tidak salah dalam pasal 192. Sebenarnya dalam 192 dalam UU-PA itu sudah disebutkan bahwa zakat itu bisa mengurangi pajak. Sehingga kita perlu melakukan advokasi ke pusat dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, saya melihat begini, bahwa kendala-kendala teknis ini juga terjadi ketika dalam persoalan perjalanan, kanun ini ada turunannya yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pihak eksekutif, yaitu apa yang disebut dengan pergub. Sehingga teknis-teknis atau kendala-kendala teknis yang ada di lapangan bisa terselesaikan dengan pergub-pergub yang dilahirkan. Dalam hasil monitoring kami, bahwa sangat sedikit dari produk-produk kanun yang sudah disahkan di lembaga legislatif bersama eksekutif, sangat sedikit dilahirkan pergub-pergub yang mendukung untuk proses pelaksanaan setiap kanun-kanun tersebut, termasuk diantaranya adalah kanun LKS itu sendiri. Dan dalam pertemuan kami terakhir dengan pihak eksekutif, kami meminta supaya segera untuk didata mana pergub-pergub yang hal itu sudah dikeluarkan dalam proses mendukung kanun-kanun yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Jadi informasi-informasi ini harus kita kuatkan. Bagi saya ketika Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan, memang yang namanya ada keistimewaan dan kekhususan kan berbeda dengan daerah lain. Makanya tidak salah kalau bagi kita misalnya di Aceh misalnya menerapkan sistem perbankan syariah ini secara menyeluruh dan secara penuh, karena memang namanya juga istimewa dan khusus. Kalau seandainya ingin yang lain, mungkin ke daerah lain.
Sehingga hal inilah yang disebut dengan khusus dan istimewa bagi kita. Karena prinsip syariah itu sendiri sebagaimana Prof. Zazila sampaikan tadi, prinsip syariah itu tidak mendolimi. Adapun proses penerapan itu adalah karena kemampuan kita sebagai manusia tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai syariat dengan baik sebagaimana prinsip-prinsip yang diharapkan. Jadi harapan kami bahwa kita memberikan dukungan yang kuat terhadap UU-PA ini dalam proses pelayanan publik terhadap ekonomi Aceh dan menampakkan apa yang merupakan nilai-nilai kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya Pak Fahmi. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irawan, saya dengan pemahaman terkini yang diterjemahkan di dalam kanun LKS yang telah Ustadz Irawan sampaikan, mungkin ada sedikit perbedaan ya cara pandang dalam melihat bagaimana tadi keistimewaan dan kekhususan dalam konteks Aceh ya, yang berbeda dengan provinsi lain, tapi dengan pertimbangan ke atas kondisi kontekstual, tentu kita mau supaya keistimewaan Aceh ini bisa mendorong provinsi Aceh ini untuk tampil di level nasional, tidak hanya nasional tapi juga global ya, seperti case Malaysia tadi ada cabang-cabang di luar negara sampai ke Maroko misalnya. Tentu harapan kita bagaimana kemudian kondisi kita di Aceh juga akan mengarah ke sana ya, sesuai dengan visi yang cukup baik demikian. Tapi bagaimanapun tadi telah disampaikan oleh Ustadz Irawan terkait dengan bentuk keistimewaan dan kekhususan Aceh terkait dengan penuangannya di dalam teks kanun LKS tersebut. Untuk sesi selanjutnya, terima kasih kepada Ustadz Irawan. Untuk sesi selanjutnya ya, sebelum saya nanti minta ke Pak Nur Zahri ya, sebelumnya saya persilakan dulu ini kepada Pak Afwal Winardi ya, salah satu beliau adalah Ketua Apersi Aceh ya, Asosiasi Pengembang Perumahan di Aceh, untuk kemudian memberikan pandangan, catatan ya terkait dengan bagaimana ya proses yang terkait dengan implementasi dari kanun LKS ini berdampak kepada pengembang perumahan demikian. Apakah ada dampak khusus yang perlu dicatat ataukah kemudian tidak ada persoalan, dan kemudian tentu seperti yang telah disampaikan tadi bahwa single banking ini juga kemudian tidak menimbulkan persoalan yang ada di lapangan dan dijalankan dengan baik seperti itu. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Afwal Winardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, kita semua pada hari ini dapat bisa bersilaturahmi melalui Zoom meeting. Yang saya hormati Profesor Abdul Razak dari negara jiran Malaysia. Terima kasih Prof sudah bisa berpartisipasi di acara hari ini. Juga yang saya hormati Profesor Syahrial Abbas, MA. Saya banyak membaca buku tentang Profesor, terutama yang saya tertarik kali itu masalah bagaimana mediasi, Prof. Mungkin perlu kita lakukan mediasi kembali supaya lebih sejuk dalam kondisi hari ini di Aceh di segi perekonomiannya. Terima kasih, Profesor. Saya hormati juga Ustadz Irawan Abdullah yang tadi baru memberi komentarnya. Kepada seluruh sahabat, orang tua saya dan guru-guru besar yang hadir pada kegiatan ini. Saya di beberapa kesempatan telah menyampaikan permasalahan dari sisi kami selaku pelaku ekonomi, artinya di sektor properti, cukup banyak Profesor Abdul Razak juga Profesor Abbas, mungkin terkendala dengan yang tadi saya dengar dari 3 narasumber, memang kesabaran gitu ya, kesabaran. Tapi kami di satu sisi sudah sebelum kanun LKS ini berlaku,
beberapa pengembang itu sudah melaksanakan perjanjian dengan perbankan konvensional. Pada saat perubahan kanun LKS dilakukan di Aceh, itu masa transisi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya apa? Perbankan ini tidak mau menunggu waktu gitu. Tidak mau menunggu waktu dan kewajiban-kewajiban itu harus diselesaikan. Sedangkan di satu sisi di perbankan syariah mungkin yang ada us-us seperti Profesor Safrizal Abbas bilang itu hanya ada Bank BTN. Bank BTN yang ada di Aceh. Dan mereka ini tidak serta-merta bisa menerima kami pelaku usaha di Bank Konven ini untuk masuk ke UUS BTN Syariah. Karena mereka harus melakukan kembali checking ke lokasi. Itu terjadi hambatan lagi. Berapa waktu kami harus menunggu proses dari penerapan kanun LKS ini yang sempurna gitu. Juga mungkin tadi juga saya juga mendengar di Malaysia itu cukup bagus. Saya suka kenapa tanggung jawab pemerintahnya itu cukup besar terhadap kami pelaku pembangunan. Profesor Abdul Razak, kalau kita lihat kembali ke Undang-Undang UPA, harusnya juga kami menjadi prioritas karena kami ini kan pelaku usaha yang bisa membangun sektor industri 170 industri lain. Artinya apa? Hari ini di Aceh itu yang ada aktivitasnya itu kami, para developer atau pengembang perumahan itu yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Misalnya juga hari ini industri batu bata itu pada menelpon kami, mana ini kok nggak beli lagi gitu. Habis itu juga masyarakat yang memang lapisan ke bawah mereka juga tanya, Pak ada kerjaan nggak buat kami gitu. Nah, kami terkendala hari ini, Profesor juga profesor-profesor yang saya hormati juga narasumber dan partisipasi yang lain di sini tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang sudah diperjanjikan dengan di dalam kontrak kami dengan perbankan itu cash flow itu sudah tidak bisa kami lakukan gitu. Kalau kita berharap ke Bank BSI, Bank Nasional yang besar itu belum bisa sama sekali. Jadi keistimewaan UPA ini bagi kami pelaku, mungkin Ustadz Irawan Abdullah itu belum ada. Hari ini kami pengembang cukup meneriak aja mana gitu. Pemerintah daerah tidak melihat itu, Ustadz Irawan Abdullah. Mungkin nanti bisa menjadi masukan juga ke Komisi 6 bahwasanya saat ini kami ini kalau dibilang pahlawan, ini pahlawannya ada jasa gitu. Tapi sudah berbuat untuk bisa merumahkan rakyat Aceh dan juga bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun komplek-komplek baru di Aceh gitu. Keistimewaan tadi UPA saya juga harap mungkin Ustaz Irawan masuk ke dalam pembahasan nanti. Antara satu kabupaten dengan kabupaten lain itu aturan itu sangat jauh berbeda sekali. Kebijakannya apa misalnya BPHTB atau pajak-pajak lain termasuk pungutan IMB. Ini tidak ada istimewa di sini gitu. Jadi dalam konteks ini sudah masalah kanun LKS kami juga dibenturkan dengan aturan-aturan keistimewaan masing-masing kabupaten kota nih. Bukan provinsi aja yang istimewa. Kabupaten kota juga punya aturan sendiri gitu. Apa sedemikian gitu. Kami mengharapkan mungkin masukan kepada profesor Abdul Razak juga Sahrizal, Pak Irawan juga pada pelaku partisip bisa mendorong sama-sama bagaimana turunan tadi yang disampaikan Irawan ini dari pihak pemerintah Aceh memang benar-benar ada. Kami bangga juga kalau Aceh ini menganut bank syariah. Bank syariah menjadi besar. Artinya kami juga meminta akad, bagaimana akad yang sempurna itu juga harus dibuat aturan yang jelas. Jangan nanti setengah-setengah udah akad secara mudharabah terjadi perlakuan di lapangan tidak seperti itu. Mungkin ini Pak Fahmi selaku moderator, saya juga berterima kasih di forum ini saya sudah menyampaikan keluhan-keluhan sehingga UUPA ini bisa memang berjalan sebagaimana tapi tidak melahirkan UUPA di kabupaten kota. Jadi sinkronisasi antara perbankan, perizinan itu tetap bisa berjalan dan kami bisa terus merumahkan rakyat. Karena kenapa? Aceh masih kekurangan rumah itu sekitar 280.000 unit. Itu dari data PPDPP, Kementerian PUPera, dan memang dari responden
masyarakat sendiri yang mendaftar melalui aplikasi yang ada oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Mungkin ini aja Pak Fahmi, telah memberikan waktu pada saya, pada seluruh narasumber juga pemateri yang lain, dan juga praktisi-praktisi lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afwal Winardi ya. Saya pikir tadi dengan bahasa sederhana Pak Afwal menjelaskan apa yang ditemukan di lapangan ya, setelah pemberlakuan dari kanun LKS. Tentu ini menjadi catatan kita terkait dengan bagaimana sebuah produk hukum kemudian ya, menghasilkan dampak yang walaupun tadi dengan segala penghormatan kita atas beberapa kondisi tadi yang membatasi kejadian itu ya, ada merger, kemudian ada beberapa isu lainnya. Tapi yang menjadi catatan kita adalah apa yang disampaikan oleh Pak Afwal Winardi tadi, ini adalah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya, oleh masyarakat secara langsung terkait dengan akibat ya, implikasi dari pemberlakuan sebuah produk regulasi. Baik, untuk selanjutnya dari apa yang telah disampaikan tadi, tentu di ruang Zoom ini juga sudah hadir Pak Nur Zahri ya. Pak Nur Zahri, beliau mantan anggota DPRA beberapa waktu yang lalu ya. Walaupun pandangan yang kita minta ini adalah pandangan Pak Nur Zahri ya, tidak mewakili tidak mewakili institusi beliau, tapi kita ingin mendengar bagaimana pandangan Pak Nur Zahri sesuai dengan pengalaman beliau ya di DPRA sebelumnya, bagaimana visi Aceh ke depan ini dengan melihat kondisi tadi terkait dengan jasa perbankan tadi. Apakah kemudian yang tertuang di dalam kanun LKS dengan pendekatan single banking ini sudah cukup menjanjikan untuk kemudian merubah ya, mentransformasi wajah Aceh di masa yang akan datang. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Nur Zahri. Ya, terima kasih. Soundnya bagus? Bagus Pak Nur Zahri, silakan. Baik. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru senior serta seluruh peserta Zoom meeting. Saya lihat ada Pak Prof. Syarial, Pak Prof. Abdul Razak, juga pada sahabat-sahabat di DPR Aceh, ada Ustaz Irawan. Baik, terkait dengan diskusi kita hari ini dengan tema kebijakan publik Islam yang dikaitkan dengan kekhususan Aceh. Sebenarnya saya menganggap bahwa Zoom ini terinspirasi dari perdebatan di medsos, terutama di Facebook saya. Waktu itu ada Pak Fahmi juga terlibat diskusi dan beberapa rekan-rekan sahabat yang kemudian mengangkat isu tentang kanun LKS. Nah, jadi walaupun judulnya secara umum kebijakan publik Islam, tapi memang diskusi kita pada hari ini lebih terkait dengan kanun LKS-nya sendiri. Jadi saya mau berbicara itu saja, karena tadi beberapa hal sudah banyak diulas oleh pemateri sebelumnya, terkhusus Pak Prof. Saharijal dan juga Pak Prof. Abdul Razak. Jadi saya hanya menambahkan saja beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan. Yang pertama bahwa terkait dengan kekhususan dan keistimewaan yang didapatkan oleh Aceh, itu perlu kita pahami bahwa regulasi atau peraturan perundang-undangan itu memberikan ruang bagi Aceh untuk melaksanakan kekhususan dan keistimewaan dalam tanda petik. Tanda petiknya apa? Dia terikat dengan teritorial. Jadi kekhususan dan keistimewaan ini hanya berlaku bagi Aceh saja, tidak di luar Aceh. Terkait dengan masalah pola penerapan syariat juga seperti itu. Jadi syariat di Aceh itu hanya berlaku di Aceh. Nah, berbeda dengan daerah-daerah atau negara-negara yang menerapkan prinsip syariah di dalam negaranya, tetapi kalau di Indonesia kita menganut dua sistem dengan adanya sistem yang di Aceh. Jadi prinsip syariah di Aceh itu hanya berlaku untuk Aceh. Bagi pihak-pihak yang kemudian tidak ingin menundukkan diri kepada prinsip syariah yang ada di Aceh, diperbolehkan kemudian melakukan hal-hal di luar syariah, tapi di luar Aceh, contoh Medan. Dalam kaitan kanun LKS juga seperti itu. Jadi kanun LKS ini hanya berlaku pada prinsip teritorial Aceh. Bagi pihak-pihak yang kemudian tidak ingin
menundukkan diri pada prinsip kanun LKS di Aceh, dia masih diperbolehkan melakukan transaksi transaksi keuangannya, transaksi perbankannya di luar Aceh terkhusus Medan. Dan dalam kaitan ini alhamdulillah pemerintah Indonesia dan juga lembaga-lembaga perbankan itu menerapkan prinsip yang seperti itu. Jadi lembaga-lembaga perbankan yang tidak ingin merubah atau melaksanakan transaksi syariah di dalam sistemnya, dia membuka cabang di Sumatera Utara dan membolehkan warga Aceh yang bertransaksi di sana. Nah, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan di sini. Kemudian terkait dengan kanun LKS sendiri, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang dogmatik. Nah, karena apapun cerita berbicara tentang syariah di prinsip syariah itu berbicara tentang keimanan, kepercayaan. Memang ini kalau kita diskusikan tidak pada tempatnya karena berbicara pihak-pihak yang tidak percaya kepada prinsip syariah, ya tentu dia akan menolak terus. Sedangkan orang-orang yang percaya pada prinsip syariah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis tentu dia akan terus percaya. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak seindah prinsip konvensional yang sudah dia lihat nyata sehari-hari. Apalagi prinsip syariah ini adalah sebuah pemikiran yang sifatnya sebenarnya kontemporer. Dia bukan sesuatu yang status quo. Makanya saya mengkritik diskusi sebelumnya yang mengatakan bahwa prinsip syariah ini adalah status quo. Tidak. Prinsip syariah yang ada di perbankan hari ini adalah prinsip kontemporer, penemuan maju dia. Yang status quo atau yang sifatnya yang konvensional itu malah yang sebenarnya yang sudah prinsip yang sudah sangat lama. Jadi upaya-upaya kemudian menghilangkan perbankan syariah itu adalah upaya status quo untuk tetap mempertahankan konvensional. Jadi terbalik bagi saya kalau ada yang mengatakan bahwa usaha membuat perbankan dengan sistem syariah itu adalah usaha status quo, itu salah. Nah, jadi dalam kasus kanun LKS yang kedua, kalau tadi prinsip dogmatik, ada permasalahan di Aceh selain masalah keistimewaan dan kekhususan yang kita temukan ketika masa saya menjadi anggota DPR Aceh. Ketika sebelum kanun ini dibahas, ada beberapa kasus di lapangan yang kemudian menyebabkan naiknya angka kemiskinan dan juga angka kristenisasi. Jadi prinsip LKS ini bukan hanya berlaku bagi perbankan, tetapi bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Makanya nama kanunnya adalah Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Tidak hanya ke perbankan dia. Dia berlaku juga untuk lembaga-lembaga mikro yang menjalankan keuangan. Ada asuransi, ada lembaga simpan pinjam, ada lembaga pembiayaan pengkreditan seperti katakanlah kendaraan bermotor. Kemudian ada lembaga keuangan pembiayaan untuk perumahan KPR dan segala macam. Ada juga yang banyak kita lihat di lapangan, terutama di daerah perbatasan, lembaga-lembaga keuangan dari tetangga seberang dari Sumatera Utara dengan beralih dengan beralasan bahwa ini adalah lembaga keuangan mikro seperti koperasi, itu melakukan praktek keuangan di perbatasan, di daerah-daerah perbatasan. Itu temukan seperti di Langsa, Tamiang, Aceh Tenggara, Suku Salam, Singkil. Nah, mereka lebih dikenal dengan nama Bank Batak atau Bank 47. Nah, Bank 47 ini adalah bank yang pinjam 4, bayar 7 dengan sistem pembungaan dalam per hari. Pagi dia pinjam 4, sore dia harus bayar 7. Kalau tidak dilunasi 7, dia harus terkena bunga lagi. Nah, praktek ini banyak memiskinkan warga Aceh di daerah perbatasan. Belum lagi ada kasus lagi, kemudian disusupi oleh misi misionaris. Nah, sehingga banyak warga-warga Aceh yang kemudian terjerat dalam praktek rentenir ini, terpaksa dia harus menggadaikan keimanan dia, masuk ke dalam agama non-muslim untuk supaya hutang-hutangnya dihapuskan. Nah, permasalahan ini kemudian menjadi viral di publik dan menjadi perhatian DPR Aceh. Ini kemudian
menjadi pemikiran di DPR Aceh untuk mencari solusi apa yang bagus untuk selain bukan hanya menjalankan prinsip kekhususan dan keistimewaan, juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang real di lapangan. Nah, ini menjadi semangat kemudian bagi DPR Aceh untuk mendorong supaya ada sebuah pengaturan tentang bagaimana lembaga keuangan di Aceh itu melindungi rakyat Aceh. Nah, lahirlah dalam diskusi itu yang namanya hanya solusi satu-satunya adalah kita dengan secara kafah menerapkan prinsip kekhususan dan keistimewaan yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu pelaksanaan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah isu syariah seperti saya yang sampaikan tadi. Ekonomi syariah ini adalah sedang menjadi trending ketika kanun ini dibahas. Di mana-mana di Malaysia, di negara-negara luar, isu ekonomi syariah ini sedang naik daun. Nah, sehingga kami para pembahas pada waktu itu melihat bahwa ini peluang bagi kita untuk menangkap trending ini supaya kita Aceh bisa menjadi pelopor dalam pelaksanaan single perbankan. Nah, dan ini mungkin tantangan. Karena apa? Karena belum ada, selain Iran tadi sampaikan, belum ada daerah yang skupnya kecil, terutama di Asia Tenggara, yang menjadi pelopor di dalam penerapan syariat Islam. Pun Malaysia, mereka masih karena negaranya bukan negara Islam, dia tidak bisa menerapkan single perbankan. Nah, kita mengambil peluang itu karena ada regulasi, ada undang-undang pemerintah Aceh yang memberikan kesempatan bagi Aceh untuk melaksanakan syariah. Nah, kita ambil peluang itu. Tantangan banyak, tapi kita yakin dengan para akademisi, para profesor, para ahli-ahli yang ada di Aceh, terutama ada Universitas Islam ini, Win Araniri, itu ini bisa menjadi semacam ladang bagi para akademisi untuk mencari solusi-solusi terkait dengan penerapan syariat Islam yang dengan konsep single tadi. Nah, yang keempat, nah ini yang paling penting sebenarnya. Ketika kanun ini dibahas, semua perbankan yang ada di Aceh itu semua sepakat. Kenapa sepakat? Karena pada prinsipnya kanun ini tidak mengusir bank-bank yang ada di Aceh. Kita tidak mengusir Bank Mandiri, kita tidak mengusir Bank BRI, kita tidak mengusir Bank BNI. Karena apa? Karena ketika dibahas, BNI pada waktu itu masih berprinsip satu bank dengan dua sistem. Ada sistem konvennya, ada sistem syariahnya. BRI juga seperti itu. Mereka belum split. BRI belum mengeluarkan sistem syariahnya menjadi BRIS. BNI juga belum mengeluarkan. Hanya ada Bank Mandiri yang pada ketika pembahasan prinsip pelayanan keuangan mereka yang sudah split antara Mandiri dan Mandiri Syariah. Tapi pada saat itu Bank Mandiri mengatakan mereka siap untuk membesarkan Bank Syariah Mandiri terkhusus di Aceh, karena pada prinsipnya mereka masih dalam satu perusahaan. Sehingga dalam rapat dengar pendapat ketika kanun ini dibahas, karena kanun ini termasuk kanun yang cukup lama dibahas, berbeda dengan kanun-kanun lain, karena kita tahu banyak permasalahan. Kita mengundang semua pihak, baik dari pengusaha, dari perbankan, dari masyarakat, dari kalangan ulama, akademisi, semua kita undang. Nah, kita ingin mendengar masukan-masukan, dan terkhusus dari para perbankan, itu semuanya mendukung. Bahkan ketika kita beraudiensi dengan pihak OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia, mereka mengatakan bahwa OJK sendiri sedang mempersiapkan OJK syariah. Nah, jadi secara nasional sebenarnya gairah untuk ekonomi syariah, perbankan syariah ini sedang naik-naiknya, sedang trending-trendingnya, sehingga sangat nuansa semangat ketika membahas pada waktu itu memang semuanya bergairah, semuanya semangat. Nah, cuman kita tahu bahwa dalam penerapan perubahan sebuah sistem itu akan ada masalah. Itulah sebabnya kemudian kanun ini mengamanatkan aplikasinya di dalam masa transisinya harus ada 3 tahun.
Jadi tidak begitu disahkan langsung kanun ini berlaku, tidak. Tetapi ada masa 3 tahun yang kita pikirkan pada waktu itu cukup bagi perbankan untuk mempersiapkan segala sesuatu infrastruktur untuk menghadapi penerapan kanun ini. Sayangnya dalam masa 3 tahun ini pemerintah Nova Iriansah itu abai, dia tidak peduli. Terbukti dengan perintah kanun untuk mengeluarkan pergub 1 tahun setelah kanun ini disahkan, itu tidak dilakukan oleh pemerintah Nova Iriansah. Tidak ada sosialisasi bagi para pengusaha-pengusaha, terutama seperti tadi dari asosiasi perumahan. Tidak ada sosialisasi kepada para pihak perbankan. Bahkan sebenarnya dalam kanun ini kita memberikan ruang bagi pemerintah Aceh untuk memberikan semacam insentif bagi perbankan-perbankan yang ingin mengkonversikan sistemnya menjadi sistem syariah. Ini juga tidak dilakukan. Pemerintah Aceh tercenderung membiarkan mekanisme penerapan kanun ini ya seperti mekanisme pasar, ya silakan saja perbankan kalau mau mau ikut kanun ini ya silakan kerja sendiri. Padahal itu salah. Nah, tugas pemerintah Aceh karena dia sudah setuju untuk mengesahkan kanun ini seharusnya adalah mendampingi para pihak perbankan untuk mengkonversi sistemnya. Nah, dan permasalahannya kemudian bertambah-tambah lagi ketika nasional secara tiba-tiba punya kebijakan memergerkan 3 bank besar, 3 bank syariah besar, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri ke dalam sebuah bank yang namanya Bank Syariah Indonesia. Ini ketika dibahas, ini kita belum tahu. Nah, karena apa? Karena dengan adanya merger ini, otomatis BRI yang ada di Aceh, BNI yang ada di Aceh, dan Mandiri yang ada di Aceh, mereka secara negara dilarang untuk menerapkan 2 sistem keuangan di dalam banknya. Mereka tidak boleh menjalankan lagi sistem syariah. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kendala ini bukan pemerintah Aceh. Yang membuat kendala ini adalah pemerintah pusat. Seharusnya dengan adanya merger bank syariah, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri seharusnya diperbolehkan lagi melakukan pelayanan prinsip syariah di perbankannya. Nah, kalau ini terjadi, tentu apa yang disampaikan oleh Profesor Abdul Razak di Malaysia, ini sudah sama seperti yang ada di Aceh. Tetap ada Bank Mandiri di Aceh dengan pelayanan syariahnya, akan ada BRI di Aceh dengan pelayanan syariahnya, dan ada Bank BNI di Aceh dengan pelayanan syariahnya. Tapi karena negara dengan para komisaris di 3 bank BUMN ini tidak membolehkan bank ini melayani syariah lagi, itu menyebabkan pilihannya hanya satu, mereka harus memindahkan cabangnya keluar Aceh. Nah, sedangkan bank lain seperti Bank BCA, Bank Bukopin, Bank BTPN Syariah, dan Bank Permata, itu mereka tidak perlu keluar dari Aceh. Mereka hanya perlu memperkuat sistem layanannya yang ada di Aceh dengan sistem layanan syariah. Tidak menghidupkan lagi counter konvensionalnya di dalam perbankannya. Jadi salah besar ketika ada yang mengatakan bahwa kanun ini mengusir bank konvensional. Salah. Prinsip kanun ini tidak mengusir perbankan syariah, tetapi mendorong perbankan syariah untuk melakukan sistem syariah di dalam banknya. Namanya silakan, boleh apa saja. Namanya boleh tetap BNI, namanya boleh tetap Mandiri, tetapi sistem layanannya adalah sistem layanan syariah. Nah, dan terkait dengan revisi yang saya sampaikan di status media sosial saya katakan bahwa Partai Aceh akan menolak revisi karena ternyata kita pantau bahwa narasi terhadap revisi kanun LKS ini lebih kepada memperbolehkan konvensional ada lagi di Aceh. Nah, kalau narasi itu yang dibangun, itu pada prinsipnya kita sebenarnya tidak perlu lagi kanun LKS. Karena kanun LKS ini secara aturan menerapkan hanya boleh ada sistem ekonomi syariah yang dijalankan. Nah, kalau kanun ini kemudian menambah pasal yang mengatakan boleh ada sistem konvensional di Aceh, ya tidak perlu ada kanun. Sebelum ada kanun ini kan toh bank syariah jalan, bank konvensional jalan. Nah, sehingga kami berkesimpulan di Partai Aceh
upaya revisi kanun ini adalah upaya membatalkan kanun. Makanya kita menolak. Tapi kalau upaya revisi kanun adalah upaya penguatan terhadap kanun, ada permasalahan yang kita dapati, ada yang kita temukan di lapangan karena abainya pemerintah Aceh terkait dengan masa transisi, ada para pengusaha yang kemudian terkendala proses perubahan kredit mereka yang sebelumnya konvensional supaya menjadi syariah. Ada kemudian kendala-kendala lain yang terkait dengan transisi ini. Nah, kita sepakat karena sifatnya penguatan terhadap kanun syariah. Nah, jadi jangan kemudian dibawa lari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh adalah menghadirkan bank konvensional. Untuk menghilangkan kemiskinan di Aceh adalah menghadirkan bank konvensional. Ya, bagi kami itu salah. Kenapa? Sebelum kanun ini disahkan, bank konvensional malah sudah berakar di Aceh. Toh angka kemiskinan juga tinggi, tidak menyelesaikan permasalahan angka kemiskinan. Nah, jadi jangan kemudian dibuat narasi-narasi yang kemudian mendiskreditkan syariah hanya karena faktor infrastruktur bank syariah yang ada di Aceh itu belum siap, belum seperti yang diharapkan. Nah, seharusnya solusinya adalah pemerintah Aceh kemudian memberi pendampingan bagi para perbankan syariah yang infrastrukturnya masih belum solid, belum bagus. Apa kendala misalkan? Seperti Bank Aceh. Oh, mereka tolong dipersingkat, Bang. Mohon izin, Ya. tolong dipersingkat, Bang, 1 menit. Kendala misalkan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia itu seharusnya didampingi oleh pemerintah Aceh supaya mereka mempercepat proses transisinya. Saya yakin akhir tahun ini persoalan yang dihadapi oleh BSI itu akan clear. Akan ada kenyamanan lagi bagi masyarakat dalam transaksi keuangannya. ATM-nya akan penuh kembali, transfer juga akan lancar kembali. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa masih dimungkinkan bagi semua pihak, termasuk bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Aceh dengan menggunakan sistem konvensional. Tetapi caranya adalah mereka harus ke Sumatera Utara melakukan transaksinya. Silahkan ke Sumatera Utara. Bank-bank yang ada di sana siap menerima warga-warga Aceh yang tetap ingin mendapatkan pelayanan konvensional dan kemudian permodalannya kemudian dia terapkan untuk pembangunan di Aceh. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan bahwa kita sangat otoriter untuk menolak pembangunan yang ada di Aceh. Itu tidak ada. Sampai hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak Mandiri. Saya tanyakan, apakah bisa rakyat Aceh kemudian melakukan transaksi? Boleh. Dan terkait dengan masalah briling atau masalah penyaluran PKH yang dikatakan di Aceh tidak bisa disalurkan PKH, alhamdulillah hari ini sudah ada solusi. Penyaluran PKH yang ada di Aceh sudah diambil alih oleh Bank Syariah Indonesia dan saya kemarin kebetulan keliling Aceh melihat proses penyaluran lewat Bank Syariah Indonesia. Jadi tidak ada lagi kendala yang saya anggap secara prinsip yang menganggap bahwa prinsip syariat Islam ini gagal di Aceh, itu tidak ada. Malah ini sudah mulai membaik. Proses transisi kemarin selama 2 bulan saya pikir itu sebuah kewajaran yang harus kita maklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Nur Zahri. Tapi saya ingin memberikan beberapa catatan ya. Tadi contoh Bank 47 misalnya, itu sebenarnya ilegal itu ya, karena secara aturan memang industri keuangan perbankan ini highly regulated seperti itu ya. Jadi OJK memastikan bahwa otoritas jasa keuangan memastikan konvensional dan syariah ini kemudian harus mematuhi aturan-aturan yang kemudian dipersyaratkan ya sesuai dengan tapi faktanya kita temukan itu dan tidak ada intervensi apapun dari otoritas jasa keuangan. Dengan alasan karena mereka itu rata-rata dengan prinsip koperasi mereka jalankan. Nah, sehingga pada awal-awalnya memang para koperasi ini tidak bisa diintervensi oleh lembaga keuangan karena mereka menganggap ini kami bukan lembaga keuangan. Tapi itu praktek itu nyata ada. Nah, karena kami pada waktu itu ketika membahas ini tidak punya solusi lain, ya terpaksa kami selesaikan dengan prinsip kanun syariah ini.
Terima kasih. Ya, terima kasih catatan tambahannya Pak Nuzahri. Jadi saya pikir perlu ya apa namanya jaminan di atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kompleksitas persoalan yang ada di lapangan itu menjadi lebih baik seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, bersama kita juga sudah hadir ada Kanda Teku Munandar ya. Beliau ini adalah analis ya di Bank Indonesia, tapi pada saat ini kita tidak menanyakan pandangan beliau sebagai analis senior di Bank Indonesia, tapi pandangan beliau sesuai dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman beliau ya, sebagai orang Aceh, untuk kemudian bagaimana arah kebijakan ekonomi ke depan dengan melihat dampak dari pemberlakuan kanun LKS tadi, apakah kemudian single banking system ataukah kemudian dual banking system seperti yang ada di Malaysia, atau ada catatan tambahan lainnya yang kemudian bisa disampaikan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi Aceh ini bisa menjadi lebih baik. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Pak Teku Munandar. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom webinar ini. Ini ada guru-guru kami juga, senior kami ada Prof. Syahrijal Abbas, dan juga ada Pak Hafaz, Pak Nur Jahri, dan juga Ustadz Irawan Abdullah, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf nih Pak Fahmi, sepertinya saya ada sedikit misleading, karena saya pikir kita akan berbicara mengenai bagaimana apakah tantangan, peluang ekonomi Aceh atau kebijakan ekonomi Aceh ke depannya nih, dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi saya sudah menyusun 4 slide sebenarnya mengenai apa aja sih yang akan mengancam ekonomi Aceh gitu kan, dan apa aja kira-kira rekomendasi yang bisa kita lakukan nih untuk mengatasi itu. Tapi tergantung Pak Fahmi, kalau memang saya diperkenankan bicara itu, saya akan tampilkan informasi yang saya miliki, tapi kalau tidak, mungkin saya hanya sedikit menyinggung saja terkait dengan pemberlakuan kanun LKS. Karena menurut saya, kanun LKS itu hanya bagian kecil dari berbagai instrumen atau berbagai perangkat yang harus kita siapkan nih untuk ekonomi Aceh ke depannya, terutama menjelang berakhirnya dana otsus. Sementara di sisi lain kita punya keistimewaan seperti tadi Prof. Syahrijal sampaikan, baik itu dari Undang-Undang PA, Undang-Undang Nomor 44, dan juga keistimewaan lainnya, termasuk potensi sumber daya alam yang ada. Jadi bagaimana Pak Fahmi, apakah boleh begitu atau? Kalau boleh izin Bang Teku Munandar, kan supaya lebih kontekstual ya, jadi arah kebijakan ekonomi, mungkin slide-nya sudah ada di Bang Teku Munandar, dikaitkan dengan contoh best practice produk kanun LKS. Walaupun tadi bagian kecil, tapi ini pemahaman ini kemudian dengan contoh kasus seperti ini, kemudian akan memberikan pandangan yang lebih utuh kepada peserta jamaah diskusi pada hari ini untuk melihat bagaimana arah kebijakan itu dikaitkan dengan contoh studi kasus, jadi sehingga pemahamannya bisa lebih utuh. Silakan Bang Teku Munandar. Baik. Kalau yang sudah kami susun itu terkait dengan keistimewaan Undang-Undang PA secara keseluruhan. Karena setahu kami itu di Undang-Undang PA ada 47 pasal yang membahas ekonomi. Dan di MOU Helsinki itu 80% membahas mengenai ekonomi. Jadi memang banyak hal-hal yang kita diberikan keistimewaan dari pemerintah pusat yang sejauh ini mungkin belum optimal kita gunakan. Jadi kalau hanya kita ambil terkait kanun LKS, ya itu hanya mungkin sepersekian persen, Pak Fahmi. Jadi tayangan sudah saya buat ini terkait umum. Pak Teku Munandar, misalnya terkait dengan bagaimana pasal 196 ada suku bunga di sana, ada penetapan kredit ya untuk Aceh, dan kemudian ada perwakilan bank asing ya. Bagaimana cara kita kemudian memahami pasal 196 itu kemudian dengan mengkaitkan ya posisi Aceh dalam konteks lokal di level nasional dan posisi Aceh dalam konteks lokal di level global. Kalau Malaysia tadi mungkin sampai cabangnya ada di Timur Tengah, demikian ya, tentu ini akan menjadi sebuah kebanggaan juga bagi kita kalau kemudian bisa mendorong arah kebijakan ekonomi Aceh seperti itu. Silakan Bang Teguh Munandar. Baik Pak Fahmi. Mungkin saya sebagai pengantar, saya share saja sedikit terkait sama apa aja sih ancaman ekonomi. Nanti saya akan singgung dengan ke undang-undang PA-nya ya, Pak Fahmi ya. Baik, siap. Baik. Jadi di sini saya coba ini pandangan pribadi kami mengenai kira-kira apa aja sih nanti ancaman dari terhadap ekonomi Aceh.
saya mungkin secara glance saja. Satu, kita yang sudah di depan mata mungkin berakhirnya dana otonomi khusus. Jadi ini suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena perekonomian Aceh ini masih didrive oleh anggaran pemerintah. Jadi kita masih mengandalkan bagaimana APBA itu menunjang ekonomi. Sementara tidak ada daerah yang maju karena anggaran APBD-nya, pasti karena sektor swastanya. Jadi bayangkan apabila OSUS berakhir, yang 50% adalah merupakan penyumbang fiskal di Aceh, nggak ada lagi bagaimana kita membiayai pembangunan. Nah itu satu. Kemudian juga terkait dengan SDM di bidang digital. Ini saya langsung saja, krisis pangan di dunia. Karena kenapa kita masih mengandalkan impor dari luar, baik dari luar Aceh maupun dari luar Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Apabila terjadi guncangan harga kedelai di Amerika, harga gorengan di Indonesia itu bisa goyang, termasuk gorengan di pedalaman Aceh. Nah ini bagaimana kita sangat bergantung pada impor. Yang terakhir berikutnya, bagaimana korupsi ini bisa merusak ekonomi Aceh, bukan hanya menciptakan high cost ekonomi, tapi kualitas aset yang dibangun pun mungkin tidak akan tahan lama. Kita punya bendungan, tapi kalau dikorupsi anggarannya mungkin nggak akan kuat 5-10 tahun. Nah ini merupakan salah satu bagian dari sebenarnya undang-undang keistimewaan Aceh nih. Kalau kita menerapkan prinsip syariat Islam, seharusnya korupsi ini minimal ya sedikit lah, jangan banyak-banyak. Tapi kita masuk dari 1 dari 6 provinsi dengan kasus yang tertinggi. Kemudian berakhirnya bonus demografi. Sekarang kita masih memiliki banyak usia produktif. Apabila 2030-an habis, orang tuanya lebih banyak daripada yang produktif, sementara kita masih daerah yang sangat-sangat menengah ke bawah, kita belum bisa mandiri. Yang ada adalah kita tidak bisa memiliki sumber daya yang produktif, tapi beban orang-orang tua yang harus kita tanggung semakin besar. Kita harus menyiapkan uang kesehatan, uang lain-lainnya. Ini salah satu bencana demografi apabila tidak kita persiapkan. Persaingan antar daerah lain semakin maju, semakin kuat digitalnya, mereka juga membuka investasi yang sangat-sangat bagus. Sementara apabila kita masih sulit menarik investasi, maka jangan berharap kita bisa membiayai pembangunan dari sumber investasi. Industri begitu juga. Bagaimana kita mendorong industri luar masuk ke Aceh untuk mengolah bahan baku yang ada di kita. Ketergantungan ekonomi, Pak Fahmi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita selama ini defisit neraca perdagangan daerah hingga 40 triliun per tahun. Artinya apa? Uang Aceh yang keluar dari Aceh adalah 40 T dalam setahun. Itu jadi untuk membeli segala macam kebutuhan kita yang dari luar. Kalau kita masih begini, bagaimana kita ekonomi mau berputar, industri mau hidup, gimana mau menyerap tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian juga terjadinya uang yang keluar. Kenapa? Karena kapital itu akan keluar, orang semua belanja di luar. Sebagai informasi, data yang dimiliki di Bank Indonesia itu setiap tahunnya 5-6 triliun uang cash yang keluar Aceh, tidak kembali ke Bank Indonesia Aceh. Kemudian terakhir, bahaya narkoba, ini juga hasil survei BNN dan LIPI. Aceh termasuk nomor 6 nasional untuk darurat narkoba, karena 82 ribuan adalah pengguna dengan usia 15-40. Ini sangat mengancam. Nah ini mungkin potensi, saya nggak bicara lagi karena kita sudah tahu semua apa potensi Aceh. Kita punya garis pantai terpanjang di Sumatera, namun sayangnya kita masih mengimpor garam. Beda dengan Kanada, garis panjang terpanjang di dunia, tapi mengekspor garam. Dan ini adalah berbagai potensi lainnya. Mungkin ini apalagi kalau kita bicara masalah keistimewaan Aceh dengan adanya BPKS Sabang, ini sangat-sangat potensial untuk pengembangan jalur perdagangan laut. Di data ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana di sisi sebelah kanan itu atas terlihat bahwa lalu lintas kapal di Selat Malaka itu melewati daerah teritori Indonesia dan sebagian besar adalah Sabang. Perdagangan dunia 40% melintasi Selat Malaka. Artinya ini sangat-sangat besar potensi Sabang terutama dan Aceh secara keseluruhan dalam perdagangan laut. Namun sayangnya data menunjukkan pertumbuhan arus bongkar muat pelabuhan di 5 pelabuhan yang diusahakan oleh Pelindo turun terus. Artinya apa? Kegiatan ekonomi di pelabuhan kita mengalami penurunan. Ini potensi yang kita sia-siakan padahal sudah diatur dalam Undang-Undang PA. Nah, ini beberapa rekomendasi Pak Fahmi, nanti kami akan kaitkan dengan bagaimana keistimewaan Aceh. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan sektor-sektor yang prioritas yang memiliki daya ungkit ekonomi. Kita adalah pertanian sebagai kontribusi ekonomi, maka itulah harus kita salah satu yang harus kita utamakan. Kenapa Vietnam sukses di ekonomi? Karena mereka 7% APBN-nya untuk pertanian. Nah, ini juga kita harus benar-benar lihat, jangan sampai selama ini APBA yang kita miliki dari dana OSUS segala macam itu digunakan untuk sektor yang mungkin daya ungkitnya kecil. Bahkan informasi yang kami terima,
mungkin Aceh termasuk salah satu provinsi yang anggaran pembelian benihnya sangat besar, benih bibit sangat besar. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu, tapi itu salah satu contoh. Mungkin kita nggak perlu seperti itu lagi ke depannya. Kemudian mempersiapkan sumber pembiayaan pembangunan selain APBA, investasi dan wakaf ini diatur dalam kanun LKS. Jadi di kanun LKS ini bagaimana kita mendorong perbankan untuk menjadi pengumpul yang nantinya akan bekerja sama dengan Baitul Mal untuk menyalurkan dana sosial ini untuk ekonomi. Kenapa? Karena dengan wakaf ini menurunkan biaya ekonomi. Mungkin selama ini kalau UMKM, kalau pengusaha meminjam uang dari perbankan, tentu mereka membutuhkan uang untuk bagi hasil dari usahanya. Tapi kalau dengan wakaf itu bisa lebih kecil biayanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mindset ASN. Nah, ini juga salah satu implementasi Undang-Undang PA, supaya tidak menjadi cash generator. Istilahnya kita bukan hanya menghabiskan APBA, kita bukan hanya melakukan berbagai macam kegiatan selesai, tapi harus menjadi cost center. Bagaimana maksudnya? Kita melakukan pelatihan UMKM bukan dilihat dari berapa banyak jumlah pelatihan dilakukan, tapi berapa besar peningkatan omset penjualan UMKM dari pelatihan yang kita lakukan. Jadi outcome yang kita cari, bukan outputnya. Ini juga bisa kita gunakan dalam keistimewaan Undang-Undang PA. Peningkatan kualitas, ya kita punya kewenangan untuk memberikan beasiswa. Cuman yang kami lihat selama ini, contohnya mahasiswa dari daerah Melabuh contohnya, tapi mengambil S2 ke luar negeri, tapi mengambilnya adalah jurusan ekonomi manajemen atau yang lainnya. Bukannya salah, tapi kami melihat lebih kepada bagaimana kalau mahasiswa tersebut dari Melabuh, mereka didorong untuk mengambil pasca sarjana di bidang yang memiliki keunggulan di daerah tersebut. Contohnya Melabuh, berarti kita ambil terkait teknologi perikanan atau kelautan. Jadi begitu mereka pulang ke Melabuh, mereka bisa membangun suatu teknologi yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi di Melabuh. Pemberdayaan UMKM juga ini mungkin sudah bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 7 juga penting, bagaimana kampus untuk berperan dalam pengembangan ekonomi. APBD itu akademisi dilibatkan untuk memberikan pendapat terkait kajian-kajian mereka. Nah, ini juga mungkin bisa dilakukan di Aceh. Kemudian juga bagaimana pendirian pusat riset. Nah, kita punya segala macam sumber, kita punya kopi, kita punya udang terbaik, nilam terbaik, tapi pusat riset komoditas tersebut mungkin bisa dihitung dengan jari. Jadi ini mungkin perlu dilakukan, kenapa? Supaya kita bisa menemukan varietas-varietas baru yang lebih kuat dan juga bisa mendirikan industri untuk menunjang komoditas yang kita miliki. Optimalisasi keistimewaan Aceh untuk ini mungkin yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi dari pasal-pasal di Undang-Undang PA, seperti misalnya kita bisa mengelola pelabuhan yang selama ini dikelola oleh BUMN dengan kita kerjasamakan. Ini kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa mungkin langsung ekspor dari Aceh ke Port Klang. Tidak perlu dari Aceh melalui Medan. Itu merupakan cost lagi. Jadi kalau kita bisa mengelola pelabuhan kita persiapkan, kita bisa mengirim barang-barang kita langsung ke Malaysia atau negara lainnya. Ini juga salah satu yang bisa kita manfaatkan dari keistimewaan kita dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Koordinasi, sinergi, dan kolaborasi tentu juga sangat penting. Jangan sampai kita selama ini meributkan sesuatu mungkin yang tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi, sementara yang lainnya itu ada yang lebih besar. Jadi Bang Fahmi, kalau untuk ini mungkin saya stop dulu. Jadi untuk secara umum itu yang ada di pikiran saya dalam diskusi ini, bagaimana kita mendorong ekonomi Aceh dari sisi keseluruhan Undang-Undang PA. Lalu bagaimana dengan kanun LKS? Terus terang, kalau saya sebagai pegawai Bank Sentral, kami netral. Kami tidak memberikan pendapat lebih baik bank syariah atau lebih baik bank konvensional, karena dua-duanya kita atur, kita awasi. Tentunya kami juga, yang intinya kami mendorong apa kebijakan pemerintah setempat. Misalnya pemerintah sedang menerapkan kanun LKS, tentu kami mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan kewenangan yang kami miliki. Kemudian kalau secara pribadi, saya secara pribadi, tentunya karena saya orang Muslim, saya tentu memilih ekonomi syariah. Karena saya orang Muslim, dan mungkin sebagai orang awam, saya mungkin ingin juga membuka pemikiran Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat di Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tadi Prof. Sahrizal juga sudah sampaikan bagaimana di pasal 126 yang menyebutkan setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. Artinya kalau kita memang mengakui Undang-Undang PA, seluruh kegiatan kita yang ada di Aceh harus syariat Islam. Lalu apakah bank konvensional itu sesuai dengan syarat Islam?
Nah, ini mungkin tergantung. Kalau kita mempercayai keberadaan MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan kumpulan para ulama dan cendekiawan, MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba. Dan riba itu tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi saya adalah orang yang percaya terhadap MUI. Jadi fatwa MUI saya ikuti. Jadi kalau saya percaya bahwa MUI menyebutkan bunga bank adalah riba, sementara bunga bank convents adalah riba, maka kalau saya mengikuti undang-undang PA, kalau saya ada di Aceh, maka saya tidak akan bertransaksi dengan bank konvensional karena saya mentaati fatwa MUI dan saya mentaati undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, jadi kalau memang kanun LKS ini mungkin bagi sebagian Bapak Ibu dianggap kurang tepat bagi untuk di Aceh, saya malah berpikir berarti kita harus kaji lagi undang-undang PA nih. Apakah pasal 126 itu sudah tepat ada di undang-undang PA yang mewajibkan seluruh masyarakat Aceh bertransaksi sesuai syariat Islam, atau kita tidak percaya terhadap MUI, suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa. Nah, ya itu mungkin yang bisa ya kita. Jadi mungkin tidak hanya fokus ke kanun LKS, kita harus rubah lagi undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, jadi itu riba, tapi memang diberikan pilihan kepada masyarakat, silakan. Makanya tadi saya bilang tergantung kita nih, kita percaya dengan MUI atau tidak. Kalau saya memilih mengikuti fatwa MUI. Karena bunyinya seperti itu. Silakan dilihat bunyinya. Silakan dibuka fatwanya. Tapi memang MUI tidak mewajibkan. Silakan masyarakat Indonesia memilih, silakan. Nah, kalau saya pribadi mengikuti fatwa MUI. Nah, saya nggak tahu masyarakat Aceh bagaimana. Apakah mengikuti MUI atau mungkin ada ulama lain, saya tidak tahu. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Kemudian baik, Pak Fahmi. Masih ada ini? Silakan Bang, silakan ya, silakan. Istimewa lagi Undang-Undang Aceh seperti Ustadz Irawan sampaikan, itu ada pasal 192 mengenai zakat yang mengurangi pajak. Itu jadi banyak poin-poin di pasal di Undang-Undang PA yang bila kita tindak lanjuti dengan apakah bentuknya PP atau apapun dengan juknis, itu bisa membawa manfaat untuk masyarakat Aceh. Kayak tadi misalnya, kalau zakat pengurang pajak, itu sangat menarik minat investor lokal, terutama yang Muslim. Kenapa? Karena mereka selama ini mungkin punya usaha di luar Aceh, mereka membayar zakat sebagai Muslim, tapi mereka harus tetap membayar pajak yang mungkin besar. Kalau kita menerapkan aturan bahwa kalau di Aceh, zakat bisa mengurangi pajak, mungkin mereka bisa memindahkan usahanya ke Aceh. Kenapa? Karena mereka membayar zakat juga ada pasti, lalu pada saat membayar pajak, mereka akan mendapat pengurangan. Nah, itu salah satu poin bagaimana Undang-Undang PA bila diterapkan itu bisa membawa manfaat untuk masyarakat Aceh. Masih banyak lagi Pak Fahmi dan Bapak Ibu sekalian, bila kita telusuri itu sangat-sangat bermanfaat. Demikian Pak Fahmi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Tengku Munandar, terima kasih banyak Bang atas catatan kritis dari Bang Tengku Munandar ya dalam menyimak kondisi kontekstual yang ada di Aceh. Jadi saya pikir seberapapun perbedaan pandangan kita, saya pikir ini harus kita hormati ya dalam konteks diskusi pada hari ini ya. Bagaimanapun perbedaan pandangan tadi akan memunculkan sebuah alternatif pandangan yang akan lebih berkualitas karena kita telah menimbang kurang lebihnya dari suatu pandangan itu. Jadi terkait dengan hal itu Bang Tengku Munandar mungkin ada sedikit perbedaan pandangan ya dalam melihat UU PA tadi bahwa di pasal 126 misalnya ada kewajiban menjalankan syariat. Tapi di pasal 196, kemudian UPA juga menyatakan bahwa pendekatan ekonomi Aceh adalah pendekatan ekonomi yang terbuka. Dengan penghormatan kita kepada fatwa MUI tadi, dan kemudian juga ada perbedaan pandangan ulama tadi dalam menilai ya bagaimana praktik jasa perbankan pada saat ini, apakah kemudian sama dengan konteks ketika ayat terkait dengan pengharaman riba itu turun. Tentu di sini ada perbedaan pandangan dari ulama. Tapi bagaimanapun seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa fatwa MUI juga kita perlu sangat hormati seperti itu ya. Tapi tentu dalam konteks ini sesuai tadi belajar dari case Malaysia di beberapa negara secara best practice ya. Dan ini tentu ada catatan-catatan khusus ya yang kemudian dipertimbangkan oleh para scholar di beberapa negara tersebut untuk kemudian bagaimana memilih pendekatan implementasi yang paling maslahat. Tapi dengan segala penghormatan kita, maka tentu apa yang Abang sampaikan tadi ya, saya pikir ini juga akan memberikan sebuah
pandangan bahwa itu adalah salah satu cara untuk kemudian kita menerjemahkan strategi pemilihan single banking system tadi, seperti yang Abang sampaikan. Tapi tentu perbedaan tadi dari sisi best practice tentu perlu menjadi pertimbangan supaya dalam proses pembenahan, karena tidak hanya single banking, misalnya tentu ada opsi insentif, ya. Misalnya dalam dual banking, tapi kemudian ada sisi insentif kepada bank syariah, yang kemudian dalam tataran dengan respect kita kepada kondisi keilmuan tadi, sehingga bank syariah konvensional seperti case di Malaysia ini bisa saling berkomplementari, demikian, saling melengkapi untuk kemudian bank konvensional juga mendorong bank Islamic Bank untuk kemudian berkiprah di level internasional. Ini juga ada opsi-opsi yang kemudian dalam aspek kebijakan publik bisa kita lihat secara lebih luas. Baik, untuk sesi selanjutnya cukup menarik tadi Bang Teguh Munandar, apa yang Abang sampaikan, memberikan pandangan utuh terkait dengan bagaimana kondisi Aceh. Dalam aspek ekonomi tadi ya, secara faktual tadi ada diberikan beberapa data tadi. Terima kasih banyak Bang Teguh Munandar. Untuk sesi selanjutnya ya, ini kemudian akan lebih menarik karena juga telah hadir Bang Dr. Hafaz Furqani, beliau akademisi di UIN ya. Tapi sebelum kepada Bang Hafaz Furqani ya, ini untuk kemudian menerjemahkan lagi apa yang telah disampaikan oleh Bang Teguh Munandar tadi dalam aspek praktis ya, dalam aspek praktis perbankan. Bersama kita telah hadir Pak Zulkarnain ya. Beliau punya pengalaman pernah di bank konvensional dan kemudian pernah di bank syariah ya. Jadi tentu seperti yang kita pahami bahwa dalam aspek industri keuangan jasa perbankan ya, itu memang sistem jasa keuangan perbankan ini adalah highly regulated industry. Jadi BI dan OJK mengawal secara ketat ya, termasuk di dalamnya ada bank konvensional dan bank syariah. Suku bunga acuan juga ditetapkan BI dengan sangat hati-hati ya, memperhatikan kondisi ekonomi negara, yang tentunya wajib mempertimbangkan aspek keadilan. Kemudian sebagai contoh misalnya dalam kondisi pandemi misalnya BI sebagai regulatori misalnya ya, kemudian bagaimana BI menurunkan suku bunga untuk memastikan likuiditas, mendukung perbankan menyalurkan kredit ke UMKM ya. Jadi saya pikir ada pandangan seperti itu ya dalam aspek keilmuan ini ya, bagaimana cara pandang ya, cara pandang dan kemudian diterjemahkan di dalam sisi praktis kebijakan oleh otoritas BI dan OJK untuk menetapkan suku bunga itu dalam koridor dengan mempertimbangkan aspek keadilan tadi, memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi negara. Maka dalam kaitan itu, tentu apa yang ada di level teori tadi, level praktis, ini akan kita lihat penjelasan pandangan dari Pak Zulkarnain terkait dengan pengalaman beliau selaku pernah di bank konvensional dan di bank syariah. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Zulkarnain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah pada pagi hari ini. Kita telah banyak mendengar selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Dr. Fahmi yang telah mengajak saya berpartisipasi dalam Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga tadi telah mendengarkan banyak dan dari Pak Prof. Dr. Sahrijal itu ya, itu guru saya, itu biasalah sering komunikasi dulu waktu saya masih aktif. Saya hanya berbicara dalam konteks perbankan. Jadi intinya adalah saya tidak terlalu jauh masuk ke mana-mana, tapi intinya adalah dalam konteks perbankan. Karena kita sudah mengacu kepada perbankan syariah dalam undang kanun ini yang telah kita cermati secara bersama-sama, maka perlu saya katakan bahwa yang pertama kita harus mengetahui apa itu bank. Bank itu adalah lembaga intermediasi orang yang mempunyai dana dan orang yang membutuhkan dana. Jadi dalam hal ini, dalam konteks di perbankan konvensional maupun syariah itu sebenarnya sama saja.
dalam hal konteks kebutuhan dan pengumpulan dana itu. Hanya beberapa hal yang perlu kita cermati secara bersama. Kenapa hal ini terjadi polemik di akhir-akhir ini antara kondisi yang ada saat ini tentang layanan jasa perbankan. Kita harus mengetahui semua bahwa kalau kita mencermati kondisi yang ada sekarang ini, saya sangat setuju sekali dengan yang diucapkan oleh Pak Prof. Sahrizal tadi. Jadi bahwa keuangan syariah adalah keuangan yang benar-benar dilakukan secara syariah. Kalau boleh saya berbicara sebentar, saya adalah pensiunan dari Bank Muamalat, Pak. Saya pensiunan dari Bank Muamalat, 30 tahun saya bekerja di perbankan, 16 tahun saya di konvensional, dan 14 tahun saya di syariah. Jadi kondisi-kondisi ini saya hanya mau berbagi pengalaman bahwa yang ada sekarang ini adalah kita mengetahui kondisi perbankan yang ada di Aceh sebenarnya saya setuju dengan Pak Nurjari bahwa konteks yang terjadi itu karena ada kebijakan nasional tentang adanya merger bank syariah di Aceh. Sebenarnya itu kalau saya mencermatinya. Karena apa? Karena merger itu tanpa disangka-sangka oleh pemerintah Aceh dalam melaksanakan kanun ini. Kita juga mengetahui bahwa kondisi-kondisi di luar Aceh, saya rasa tidak sekondisi yang ada di Aceh masalah perbankan syariah ini. Karena apa? Karena pelayanan yang dilakukan oleh perbankan syariah di akhir-akhir ini menunjukkan kepada masyarakat tidak terpenuhi. Itu yang menjadi musababnya sebenarnya ada di situ. Tidak terpenuhinya masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Seperti yang dari apersi tadi itu jelas. Saya juga sering berdiskusi dari orang-orang yang ada di perbankan saat ini yang masih aktif bahwa mereka juga mengatakan ya kami bukan tidak bisa melakukan tapi kami terganjal dengan kebijakan yang ada. Kita tahu bahwa masyarakat sekarang ini sangat-sangat mengharapkan pelayanan pada saat belum adanya lembaga keuangan konvensional yang keluar dari Aceh. Ini masalah berat ini sebenarnya, 6 bank menjadi 1. Kalau di daerah lain itu yang terjadi adalah merger tentang syariahnya saja. Tapi 6 bank menjadi 1 ini menjadi kesulitan masyarakat untuk menghadapi kegiatan usahanya. Karena apa? Karena intinya yang terjadi adalah di Aceh sekarang ini pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan syariah. Sedangkan yang mereka dapat selama ini yang menggampang ya istilahnya bukan menggampangkan yang telah mereka lakukan bertahun-tahun tidak didapatkan pada saat ini. Kuncinya sebenarnya di situ. Kalau lembaga keuangan syariah ini bisa memanfaatkan kemampuannya seperti LKK masih ada di Aceh, saya kira itu tidak ada hambatan. Karena apa? Karena masyarakat kita sekarang di Aceh ini adalah kurangnya sosialisasi tentang syariah. Mereka kurang dalam sosialisasi tentang syariah. Karena apa? Karena mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya itu adalah sudah biasa dengan lembaga keuangan konvensional. Jadi apapun yang mereka lakukan, sedangkan di lembaga keuangan syariah ini ada kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan yang tidak bisa dilakukan seperti lembaga keuangan konvensional. Ini kunci Pak sebenarnya. Kita mengetahui bahwa secara nasional itu ada yang disebut dengan saya setuju kali dengan pembukaan tadi ada buku 4, buku 3, buku 2, buku 1. Yang selama LKK ada di Aceh itu rata-rata mereka itu adalah buku 4. Buku 4 itu dilihat dari modal inti. Modal inti buku 4 itu 30 triliun ke atas. Jadi apabila sebank itu mempunyai buku 4, mereka bebas melakukan kegiatan. Itulah kegiatan yang sempurna yang ada di perbankan di Indonesia sekarang. Dan itu sudah mereka lakukan karena apa? Karena mereka punya BMPK istilahnya. Kalau dalam perbankan konvensional itu ada BMPK, kalau di perbankan syariah itu ada namanya BMPP. Batas maksimum pemberian kredit.
Jadi kita nggak bisa salahkan. Kalau BSI itu tidak bisa kita salahkan dalam konteks perbankan syariah saat ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, mereka adalah orang-orang yang terjebak, apa istilahnya maksud saya itu, yang harus dilakukan secara nasional. Saya kira Pak Nujari tadi, saya mau sedikit, apa itu, ada kata-katanya bahwa itu DPRA atau pemerintah itu tidak melarang bank konvensional di Aceh. Tidak, itu tidak benar. Kanun yang melarangnya. Sebenarnya kanun yang melarangnya, Pak. Sampai dengan saat ini, itu ada lembaga konvensional yang masih menunggu hasil kanun ini. Masih ada di Aceh. Dan itu masih ada. Mereka masih menunggu ini. Padahal mereka sudah menjanjikan akan keluar dari Aceh. Kalau BCA itu per kemarin itu sudah keluar dari Aceh konvensionalnya. Masih ada bank yang konvensional yang masih masih ada. Bank itu bank buku 4. Mereka masih menunggu ini. Jadi itulah dari segi perbankan saya katakan bahwa kita sebenarnya terjebak dalam konteks bahwa masyarakat kurang tersosialisasi. Di Aceh ada Dewan Syariah Aceh. Saya juga kepinginnya Dewan Syariah Aceh itu mensosialisasikan tentang lembaga keuangan syariah di Aceh dengan sempurna. Itu saya kepingin sekali itu ada. Karena terbentuknya kemarin Dewan Syariah Aceh itu supaya masyarakat tahu bahwa di Aceh ini kurang sosialisasi. Jangankan masyarakat Acehnya, SDM-nya Aceh sedikit, SDM di perbankannya pun masih kurang dalam penerapan sistem-sistem syariah. Itu sebuah dilema yang ada sekarang. Jadi menurut saya Pak Dokter adalah bagaimana syariah ini membuat momentum kanun ini menjadikan dia menjadi lebih besar. Karena kita tahu bahwa dulu pada saat mergernya Bank Mandiri, itu settle-nya saja 4 tahun. Mandiri itu terdiri dari 4 bank, itu settle-nya saja 4 tahun. Baru mereka bisa bergerak bebas. Dalam konteks seperti ini, yang dibilang Tengku Munandar tadi, kita mencari peluang, yang peluang-peluang itu seharusnya kita peroleh, tapi dengan kondisi sekarang, saya kira tuh BSI itu buku 4, buku 3 saya kira. Yang merupakan kebijakan-kebijakannya itu tidak bisa seperti yang dilakukan pada saat LKK pada saat itu ada di Aceh. Jadi itu adalah prinsip. Yang dibilang Tengku Munandar tadi, bahwa ada UUS dan sebagainya itu, UUS itu seperti Permata tidak keluar dari Aceh, Permata konvensional keluar dari Aceh. Sedangkan UUS-nya itu adalah modalnya juga unit usaha syariah. Kita tahulah kalau unit usaha syariah kemampuannya pun saya kira memberikan pembiayaan aja belum bisa. Jadi saya sangat setuju tadi dengan Bapak Apersi tadi, mereka mengalami hambatan sekarang. Kenapa tidak beli batu bata? Kenapa tidak beli material? Karena itulah kejadiannya sekarang. Karena gini Pak Dokter, kita kan gini, kanun ini kan untuk kemaslahatan. Kanun ini untuk kemaslahatan. Siapa yang memakai kanun ini? Masyarakat. Kanun ini yang menggunakannya masyarakat. Jadi kalau kita berbicara bahwa kanun ini sebuah super body dan sebagainya, saya kira kalau tidak bisa digunakan oleh masyarakat buat apa? Perlu kita tabayun. Duduk bersama, bagaimana caranya? Apakah masyarakat sudah tersosialisasi dengan kanun yang akan dilakukan? Itu maksud saya prinsipnya. Karena saya kira masyarakat memang belum tersosialisasi dengan lembaga keuangan syariah. Apa yang pertama di lembaga keuangan syariah itu? Pendekatan yang di perbankan syariah itu, masyarakat belum mengetahui secara mendasar apa perbedaan LKS dan LKK. Itu saya akui. Mereka belum mengetahui. Contoh seperti kasus Pak Yusuf kemarin Pak yang dia Yusuf. Kalau saya mau Yusuf Hamka. Sekelas Bapak Yusuf Hamka masih mengatakan di bank syariah itu adanya bunga. Itu kan jelas itu. Sekelas, apalagi masyarakat Aceh, apalagi ada yang di daerah, apalagi ada yang di tingkat 2, tingkat 3. Saya kira itu adalah poin. Poin pentingnya adalah bahwa perbedaan mendasar antara LKS dan LKK itu harus diketahui. Karena kita tahu bahwa yang kalau antara perbedaan yang terutama itu adalah tidak semua unit usaha yang bisa diakomodir oleh LKS.
Mereka punya Dewan Syariah, Dewan Syariah Nasional induknya dan Dewan Pengawas Syariah. Itu kunci, Pak. Sebenarnya tidak semua unit usaha yang bisa dilakukan oleh LKS. Karena saya mengakui itu. Pengalaman saya itu. Jadi sehingga pada saat nasabah, pada saat masyarakat menginginkan pada saat LKK ada di Aceh, itu tidak terakomodir sekarang. Jadi itu yang menjadi poin-poin krusial yang ada di kita sekarang. Makanya timbul di medsos itu ada apa? Karena kondisinya sekarang adalah bahwa apa yang diminta oleh masyarakat itu hampir tidak bisa dilakukan oleh bank syariah, dalam hal ini BSI. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Suka tidak suka, mau tidak mau, hambatan itu ada di lapangan. Kalau saya berbicaranya tentang perbankan. Kalau saya disuruh pilih, memang saya orang syariah. Makanya saya sangat-sangat setuju sekali dengan Pak Prof tadi mengatakan bahwa ya ini sesuatu yang harus dibicarakan dengan tabayun. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh saling menghujat antara satu yang lain, Pak Dokter. Jadi itu dia, maksud saya seperti itu. Masalah apa? Masalah yang berhubungan dengan apa? Dengan kondisi di lapangan. Ya saya kira memang sekarang ini hampir sebagian besar masyarakat belum terlayani dengan baik dibandingkan pada saat lembaga keuangan konvensional ada di Aceh. Jadi sangat-sangat hal-hal yang menjadi sesuatu yang menjadi bagi kita itu ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan untuk kemaslahatan. Karena mukosa syariah itu harus kita utamakan. Karena dalam sistem syariah ini kan seperti Pak Prof bilang tadi, segala sesuatunya itu dilarang. Kecuali ada dalil yang maksud saya sesuatu itu diperbolehkan. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Lain dengan akidah. Kalau akidah itu sesuatu itu dilarang. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Konteks dari kanun syariah ini adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan ini harus kita nomor satukan dalam hal konteks perbankan. Karena saya mengetahui bahwa perbankan ini kunci bagi ekonomi. Kunci sebagai kunci. Jadi itu Pak Prof, saya kira banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan tentang perbankan syariah. Satu hal lagi. Jujurlah orang perbankan syariah di Aceh sekarang. Makanya saya bilang sama teman-teman yang masih bekerja, belajarlah dengan baik, sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana transaksi di syariah. Banyak, masih banyak. Pak Zul, kalau boleh Pak Zul bantu Pak sebagai catatan akhir, bagaimana kira-kira ya supaya kita mendorong perbankan syariah ini untuk lebih baik ya, semua produk layanannya ya seperti yang ada di Malaysia seperti itu, bahkan bisa sampai ada cabang di luar negara begitu ya. Maka menurut pandangan Pak Zul nih selaku praktisi ya, pernah di perbankan konvensional dan di syariah, dengan kondisi kontekstual Aceh pada saat ini, apakah lebih baik opsi single banking system, apakah dual banking system seperti yang ada di negara jiran seperti itu? Mohon catatan dari Pak Zul. Oh baik Pak, sebagai catatan dari saya, kalau seandainya pelayanan kepada nasabah belum dapat dilakukan, saya masih berpikir dual banking system adalah sesuatu yang masih bisa dipertimbangkan. Menurut saya seperti itu, karena apa? Kuncinya adalah bahwa kita menginginkan bahwa kalau tentang yang seluruh yang ada di undang-undang UPA atau MOU itu kita boleh. Tapi intinya adalah kalau saya ditanyakan kembali Pak bahwa selama masih LKS ini belum bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh LKK di Aceh, saya kira masih bisa memungkinkan untuk kita. Tapi ini sesuatu yang sulit Pak. Saya tahu bahwa perbankan itu sesuatu yang sulit untuk mengembalikan kembali lagi di Aceh. Tapi sesulit apapun, kalau kita mau, apa yang harus kita kebijakan? Ini kan sebenarnya kebijakannya ada di dua, pemerintah dan DPRA. Saya kira itu kunci apanya. Tapi Pak Dokter, bahwa kalau saya ditanya apakah dual banking atau single banking, saya masih kalau memang memungkinkan, kenapa LKK tidak kita
beri kesempatan lagi untuk masih bertahan di Aceh. Saya kira itu Pak Dokter. Ya, baik Pak Zulkarnain, saya pikir ini juga ilmu yang sangat mahal ya, ilmu praktis dari yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa kondisi perbankan syariah tadi, share market di level nasional tadi di posisi 6%, masih di bawah 10% ya. Tapi kemudian tentu ini perlu proses untuk kita dorong bersama ya, supaya bank syariah juga punya performan yang sama ya, bisa bank buku 4 juga nanti. Tapi tentu catatannya ini perlu proses tadi. Sehingga pelayanan jasa perbankan yang diberikan kepada publik ini juga kemudian aspek kemaslahatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Walaupun tadi ada sedikit perbedaan terkait cara kita menerjemahkan keistimewaan Aceh tadi ya, bagi seluruh warga di Aceh, dengan kemudian kekhususan Aceh untuk menjalankan kebijakan yang lebih khusus dalam rangka mensejahterakan seluruh warga masyarakat Aceh. Nah, ini kemudian ada sedikit perbedaan di situ. Tapi saya pikir ini tidak usah kita peruncing seperti itu. Bagaimanapun perbedaan ini harus kita hormati ya dalam konteks diskusi kita pada hari ini. Pada kesempatan selanjutnya ini sekali lagi terima kasih Pak Zul ya, terkait dengan apa yang Pak Zul sampaikan tadi terkait dengan kondisi kita terkait dengan bank syariah tadi. Maka di sesi selanjutnya saya akan persilakan kepada Kanda Hafaz Furqani, Dr. Hafaz Furqani. Beliau adalah akademisi ya, dan sangat concern dengan isu-isu syariah. Maka tentu perlu kita dengar juga pandangan dari Kanda Hafaz dalam melihat produk kanun LKS ini untuk mendorong ya, memberikan kemaslahatan yang lebih besar untuk masyarakat Aceh. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Kanda Hafaz Furqani. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas undangannya. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia Sago atas kesempatan kita berdiskusi pada hari ini. Penghormatan kepada Pak Abdul Razak dari Malaysia, juga Bapak Profesor Dr. Syarizal Abbas, guru kita, Pak Teguh Munandar, Pak Zulkarnain dan narasumber lainnya, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, saya ingin memulai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi ya. Artinya Pak Zulkarnain berpandangan bahwa ya kalau masalah ini tidak diatasi, kita beri kesempatan kembali lagi kepada konvensional untuk kembali ke Aceh. Saya justru berpikiran sebaliknya. Nah, kalau ketika masalah ini terjadi, justru kita harus mendorong bagaimana LKS bisa menyelesaikan segala permasalahan ini. Karena bagi saya permasalahan yang terjadi itu bukan permasalahan yang sifatnya substantif, tapi lebih ke permasalahan teknis. Pak Zulkarnain sebagai praktisi yang sudah bermain di dua belah pihak ya, di konvensional dan juga syariah, itu kan paham betul bahwa lembaga keuangan ini adalah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Jadi apakah itu syariah ataupun konvensional, dua-dua itu berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kedua belah pihak. Lembaga yang pihak sektor defisit dan pihak sektor yang surplus. Tapi ada perbedaan mekanisme cara menjembatani ini. Yang satu menggunakan prinsip bunga, yang satu lagi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ini diterjemahkan dalam berbagai macam akad-akad yang nanti ditransformasikan dalam berbagai produk-produk pembiayaan begitu. Nah, untuk saat ini itu seluruh produk yang ada di konvensional itu sudah ada versi syariahnya. Jadi produk dan layanan yang ada di konvensional itu sudah setara. Demikian juga dengan financial teknologinya, fintech-nya ya. Fintech aplikasi yang ada di konvensional itu juga sudah ada di berbagai macam aplikasi syariah ya. Bahkan Bank Aceh yang sering kita remehkan hari ini itu juga sudah ada aplikasinya Action ya. Aceh Transaction Online. Nah, jadi apalagi bank-bank nasional yang tingkatnya lebih besar, modalnya mereka sudah sangat advance pengembangan fintech-nya. Bank Amalat itu juga luar biasa pengembangan teknologi finansialnya. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan penggabungan BSI itu modalnya sudah mencapai 240 triliun. Nah, 240 triliun. Jadi kendala persaingan perbankan syariah dengan konvensional, kenapa market share-nya rendah, 5%, itu dianalisa oleh pemerintah pusat sendiri.
Jadi dalam hal ini Kementerian BUMN di bawah Pak Erick Thohir itu melihat bahwa Indonesia untuk mampu bersaing dengan Malaysia perlu ada sebuah perbankan syariah mega, perbankan syariah yang besar, yang modalnya besar, yang kemudian diharapkan mampu berekspansi ke luar negeri. Nah, jadi muncullah ide itu untuk menggabungkan, karena yang paling mungkin digabungkan itu adalah bank-bank BUMN, bank-bank milik pemerintah sendiri. Jadi BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri itu kemudian digabung oleh Pak Erick Thohir menjadi Bank Syariah Indonesia dengan modal hari ini 240 triliun. Itu kira-kira buku berapa itu Pak Fahmi? Nah, Bank Aceh sendiri, bank milik kita, itu modalnya sudah 26 triliun. Jadi Bank Aceh itu di buku 3. Bank Muamalat tempat Pak Zulkarnain itu modalnya sudah 51 triliun. Ya. Kemudian diikuti oleh CIMB Niaga Syariah, banknya Pak Profesor Abdul Razak yang sudah ekspansi ke Indonesia. Itu CIMB Niaga Syariah 44 triliun. Kemudian Maybank Syariah modalnya 25 triliun. BTN Syariah ini yang untuk menangani bidang-bidang properti itu, Pak Afwan, itu modalnya sudah mencapai 33 triliun. Bank Aceh kita peringkat ke-6 dari 10 peringkat aset bank syariah Indonesia yang terbesar. Nah, apalagi nanti pemerintah Aceh akan menambah lagi modal kepada bank syariah Aceh untuk bisa berada di posisi atas di buku 3. Nanti sampai satu saat nanti akan di buku 4. Nah, jadi ini yang perlu didorong oleh kita semua. Bagaimana kita membesarkan lembaga keuangan syariah itu. Apalagi kita Aceh. Kita Aceh ini ada spirit pejuang. Spirit pejuang ini yang tidak boleh luntur. Beda dengan daerah-daerah lain. Jadi ketika ada masalah, kita tidak atret ke belakang. Tapi justru kita bagaimana berpikiran progresif agar kita bisa maju ke depan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kritik-kritik yang ada hari ini, saya sangat bersyukur itu disikapi oleh LKS tidak dengan menyurutkan, tidak justru mereka surut semangatnya. Saya bersyukur bahwa LKS yang ada di Aceh dengan kritik-kritik yang disampaikan luar biasa di medsos dengan cacian dan makian itu, justru mereka bekerja sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan ATM saja misalnya, ketika kita tidak bersabar, mereka selesaikan itu dalam 30 hari. Datang pakar ke Aceh ini besar-besaran datang sini, BSI bisa menyelesaikan itu. Dan hari ini tidak ada keluhan lagi. Nah, kalau ada 1-2 itu kecil, jadi tidak bisa merepresentasikan permasalahan kita. Nah, LKS, BSI juga menyelesaikan permasalahan briling dengan adanya BSI Smart Agent. Lihat bagaimana spirit mereka untuk menyambut kanun LKS, bandingkan dengan spirit kita hari ini. Nah, pemerintah pusat bagaimana? Bagaimana pemerintah pusat merespon kanun LKS ini? Nah, ini sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, itu terobosan Aceh yang kedua untuk melakukan konversi. Terobosan yang pertama adalah 2016. 2016 Aceh melakukan langkah yang tidak dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Aceh melakukan proses konversi bank milik daerahnya. BPD kita, BPD Aceh itu diambil sikap oleh Dr. Zaini selaku pemegang saham untuk tidak dilakukan spin-off. Kalau spin-off itu artinya Bank Aceh itu ada 2. Bank Aceh konvensional dan Bank Aceh syariah. Dua-dua jalan. Ada 2 perusahaan di pemerintah Aceh. Tapi Dr. Zaini tidak. Kalau begitu kita akan kecil. Jadi bagi Dr. Zaini, justru Bank Aceh itu satu saja perusahaannya. Bank syariah saja, Bank Aceh syariah. Sehingga modal hari ini sudah 26 triliun. Nah, itu langkah pertama. Dan itu bagi pusat, itu tidak ada masalah. Mereka justru, ya kalau itu keinginan Aceh, mereka fasilitasi. Sehingga 2015 RUPS, 2016 sudah jadi barangnya. Nah, terobosan yang kedua adalah Aceh meminta bukan bank milik daerahnya saja yang dikonversi ke syariah, tapi seluruh bank yang ada di Aceh ini dikonversikan ke syariah. Nah, ini permintaan yang saya pikir sangat gila oleh Aceh. Ya. Tapi lagi-lagi pemerintah pusat itu responnya juga luar biasa, tidak ada masalah. Ya. Pemerintah pusat memfasilitasi kembali keinginan Aceh ini. OJK, BI berjuang mati-matian bagaimana proses ini bisa berjalan lancar. Dan ternyata LKK, Lembaga Keuangan Konvensional yang terkena dampak kanun, itu juga menyambutnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, BRI kehilangan nasabah lebih kurang 3 juta di Aceh.
tapi mereka menyambut kanun ini. Mereka rela mengeluarkan biaya, kos yang besar untuk melakukan migrasi nasabah. Itu migrasi nasabah sangat merepotkan. Pegawainya harus bersabar karena ya datang nasabah berbondong-bondong ke bank untuk melakukan proses migrasi. Nah, jadi itu mereka lakukan. Kenapa? Karena penghormatan kepada Aceh yang ingin melaksanakan sistem sesuai dengan syariah. Biaya besar yang dikeluarkan sampai karyawan-karyawannya juga. Nah, kemudian secara moneter bagaimana? Secara moneter kalau kita menerapkan sistem keuangan syariah saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sistem keuangan hari ini itu kan terintegrasi dan terkoneksi, tidak ada masalah. Kalau kita syariah, apakah kita tidak bisa berhubungan dengan bank-bank konvensional yang ada di luar? Bisa. Kita bisa mentransfer ke bank konvensional. Bank konvensional mentransfer ke bank syariah bisa juga. Kita melakukan proses transfer payment, tidak ada masalah karena saling terkoneksi. Di samping, tadi Prof. Abdul Razak sudah menjelaskan bahwa bank-bank konvensional, bank-bank besar konvensional itu justru mereka juga berlomba-lomba untuk membuka unit usaha syariahnya. ABN AMRO sudah ada syariahnya. HSBC yang di Malaysia besar, HSBC Amanah sudah ada, kan ada syariahnya juga. Kemudian Citibank Islamic sudah ada. Kemudian apa lagi? Standard Chartered Bank juga sudah ada syariahnya. Belum lagi kita berbicara mengenai Kuwait Finance House, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Qatar Islamic Bank, itu bank-bank besar yang ada di luar. Yang menurut Bang Fahmi kalau kita ingin membuka cabang sini ya mereka akan bisa buka cabang di sini. Nah, tinggal kesiapan kita saja untuk menerima mereka. Apakah kita mampu juga menyiapkan market? Karena mereka juga berbicara bisnis. Nah, jadi Bank Pembangunan Islam (IDB) yang pusatnya di Jeddah itu adalah kumpulan dari puncak dari bank-bank Islam yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi untuk hari ini dalam hal servis, layanan, produk sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan bank syariah. Inovasi besar-besaran yang itu dilakukan. Bang Fahmi, kalau kita buka kembali kanun LKS, yang diinginkan Aceh sebenarnya itu sangat ekstrim, Aceh bukan saja menginginkan bahwa sistem keuangannya itu harus patuh syariah. Aceh membuat terobosan baru, model sistem keuangan syariah apa yang ada di Aceh ini. Nah, jadi jadi model baru sistem keuangan syariah yang ingin diciptakan di Aceh. Coba kita lihat kanun LKS di pasal 14. Pasal 14, pasal sebelum ke 14, pasal 14 itu disebutkan bahwa LKS yang ada di Aceh harus menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha produktif, sektor UMKM, sektor real, ya, itu minimum 40% pada tahun 2024. Ya. Nah, artinya LKS yang ada di Aceh ini itu harus pro pada sektor produktif. Jadi properti itu termasuk sektor produktif. Ya. Nah, itu minimum 40% harus disalurkan pembiayaannya ke sektor ini. Nah, ini lebih ekstrim dari peraturan BI sendiri. BI hanya menginginkan 20% pembiayaan bank itu kepada sektor produktif. Nah, kita minta 40%. Bayangkan bagaimana kalau ini dilaksanakan dampak pada perekonomian Aceh. Kemudian akad bagi hasil, pasal 14. Akad bagi hasil minimal 40% dari pembiayaan. Ya. Boleh catatan Bang Apas nih sedikit terkait dengan bagaimana ya caranya dalam aspek perspektif ekonomi syariah misalnya ya. Dengan penghormatan kita kepada suku bunga acuan di BI misalnya. Ya. Dan ada pasal 196 ya. Bahwa Aceh nanti bisa menetapkan kredit, ada penetapan suku bunga begitu, kemudian ada perwakilan bank asing begitu. Nah, ini menurut pandangan Bang Hafaz ini dengan apa namanya dengan kita sudah ada fakultas ekonomi bisnis mungkin di UIN ya, di Unsiah juga ada fakultas ekonomi. Nah, kira-kira pendekatan kita ini dengan menghormati kepada perbedaan pandangan tadi mengimplementasikan ya dalam produk kanun LKS ini kira-kira seperti apa pandangan Bang Hafaz, silakan. Baik. Kalau terkait dengan perwakilan bank asing tadi sudah saya jawab ya, bahwa bank-bank itu kan bisa membuka cabangnya di mana saja di seluruh dunia, dan bank asing yang masuk ke Aceh ini tentu bank asing yang harus patuh syariah. Akan ada Dubai Islamic Bank, kemudian ada Qatar Islamic Bank, Kuwait Finance House, HSBC Islamic, City Islamic,
Standard Chartered Islamic. Jadi selama diizinkan oleh OJK dan BI, mereka bisa masuk ke Aceh dan membuka cabangnya di sini. Nah, yang kedua terkait dengan penetapan suku bunga. Ya. Nah, penetapan suku bunga ini itu kan otoritasnya BI dan OJK. Ya. Nah, kita bagaimana? Apakah kita bisa menetapkan suku bunga? Nah, itu saya kurang tahu juga ya bagaimana caranya. Tetapi intinya BI dan OJK itu mereka hanya menetapkan rate-nya. Ya, rate ini kemudian diikuti oleh bank-bank. Ya. Biasanya mereka akan mengikuti lebih tinggi, lebih sedikit dari rate yang ditetapkan oleh BI. Nah, harapannya lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh rate-nya tidak tinggi-tinggi. Margin, kayak kita menggunakan marginnya tidak perlu tinggi. Apalagi seperti Bank Aceh misalnya. Bank Aceh itu kan menggunakan dana-dana segar milik pemerintah. Kenapa harus rate-nya tinggi? Kan kita ingin juga masyarakat Aceh menikmati pembiayaan murah. Pembiayaan murah, jangan terlalu tinggi ambil keuntungan, apalagi keuntungan. Kalau boleh, tolong Bang Hafaz simpulkan Bang dalam 1 menit Bang, dengan mengingat waktu ini. Oke. Saya sampaikan tadi karena ditanyakan tentang itu ya. Jadi ada terobosan-terobosan baru yang ingin disampaikan dalam kanun LKS ya. Pasal 16 itu LKS yang ada di Aceh itu diminta harus berorientasi sosial. Apakah menggunakan dana CSR dan terintegrasi dalam sistem Baitul Mal Aceh. Jadi terintegrasi dalam sistem Baitul Mal Aceh menggunakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, itu pasal 16. Pasal 17, LKS di Aceh juga diminta untuk berinovasi menciptakan produk-produk berbasis lokal. Nah, ini tidak ada di tempat lain ya. Jadi LKS Rasa Aceh. Kita ada kegiatan-kegiatan seperti Mawah Gala. Ini harus bisa diadopsi oleh LKS yang ada di Aceh. Itu pasal 17. Pasal 18 tentang infrastruktur dan inklusi keuangan ini disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi. Jadi ada peran pemerintah Aceh di sini untuk mendorong LKS buka cabang banyak-banyak di Aceh. Maybank, jangan satu lah, Maybank masa di Penayung saja, Maybank Islamik ya, Maybank Syariah. CIMB sudah ada 2, CIMB Syariah di Banda Aceh, CIMB Syariah di Lok Semawe. Seharusnya ada di Sabang juga. Nah, jadi ini peran pemerintah Aceh untuk meningkatkan infrastruktur dan inklusivitas keuangan. Kemudian kesyariahan bank syariah, kita sangat kritis terhadap bank syariah, saya setuju, saya juga kritis kepada bank syariah. Nah, karena itu dibentuklah Dewan Syariah Aceh. Nah, Dewan Syariah Aceh, terus terang ya, bagi saya sendiri, kita belum mencapai tahap idealisme bank syariah sesuai syariah. Ini kan kita ada level-levelnya. Malaysia itu ketika membuka pelayanan syariah itu menggunakan Bank Inah tahun 1980-an. Pak Abdul Razak tahu, tapi hari ini Bank Inah di Malaysia sudah hilang. Apalagi dengan adanya Islamic Financial Services Act, IFSA tahun 2013 ya. Saya juga aktif di sana, Pak Abdul Razak, saya di ISRA Malaysia, International Syariah Research Academy for Islamic Finance Malaysia. Nah, jadi ini yang harus didorong. Jadi harapannya dengan adanya DSA kita bisa mendorong LKS yang ada di Aceh ini unik dibandingkan dengan LKS yang ada di tempat lain. Nah, jadi demikian Bang Fahmi, saya positif dan optimis dengan kanun LKS ini. Kita harus mendorong bisa lebih maju lagi dan bisa berdaya saing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dr. Hafaz ya. Jadi ini juga memberikan pencerahan kita ya dari perspektif yang berbeda demikian, bahwa single banking system juga kemudian bisa mendorong ya akselerasi pertumbuhan ekonomi di Aceh sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Hafaz. Bagaimanapun perbedaan pandangan ini kita hormati ya. Kita hormati untuk kemudian bagaimana dalam proses diskusi kita ini dengan saling menghormati, tentu ada ruang yang kemudian akan gap itu bisa kita gunakan untuk mencari alternatif solusi yang lebih baik. Karena bagaimanapun tentu kanun ya, kalau kemudian dalam proses pelaksanaan ditemukan ada persoalan di lapangan, ada opsi-opsi yang kemudian bisa digunakan oleh publik, oleh masyarakat, untuk kemudian negara, hukum juga memberikan exit strategi. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Dr. Hafaz tadi, tentu harus dan wajib kita hormati bahwa pada saat ini Aceh memilih pendekatan single banking system. Baik, untuk kesempatan selanjutnya, jam 12:08, mohon izin ini saya tambah waktu 1 jam. Bersama kita sudah hadir juga, salah juga kalau kemudian kita hanya mendengar pandangan para pria semua ya. Tentu
pandangan wanita ini tentu akan memperkaya kita dalam melihat persoalan ini secara lebih utuh ya. Waktu dan kesempatan ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Kak Arabiani ya, untuk kemudian bisa memberikan catatan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa pembicara utama tadi. Waktu dan kesempatan saya persilakan Kak Ia maksimal 10 menit. Boleh di skip, saya masih lagi jalan. Sedang di tengah jalan, 10 menit lagi. Baik, terima kasih Kak Ia atas informasinya. Sesi selanjutnya langsung saya persilakan kepada Kak Raihal Fajri untuk kemudian memberikan catatan atas apa yang telah disampaikan oleh pembicara tadi. Silakan Kak Raihal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sarijal Abbas, yang saya hormati Prof. Razak yang ada di Malaysia, dan juga Bapak dan Ibu yang hadir di forum yang berbahagia ini, terutama Sajo Aidi dan Bang Fahmi yang sudah memfasilitasi kita untuk berdiskusi pada hari ini. Nah, alhamdulillah kita bisa berhadir di tempat ini di kondisi yang sangat terbatas karena pandemi, dan salawat beriring salam penunjukan Nabi besar Muhammad SAW, karena kita terus berproses dalam ruang-ruang pengetahuan yang beliau perjuangkan sejak dulu. Saya ingin mencoba kita kembali ke alas yang coba kita diskusikan hari ini, yaitu kanun LKS, terutama pasal 6. Saya ingin mencoba kita beranjak untuk melihat pasal 6 itu, terutama ayat A yang menyebutkan setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum. Jadi kanun ini berlaku untuk pertama poin A. Kemudian ada aturan poin yang selanjutnya itu setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada kanun ini. Nah, kata dapat itu kalau kita merujuk pada KBBI artinya boleh. Artinya non-muslim itu boleh menundukkan dirinya dan boleh tidak. Statement ini berkaitan dengan paparan Bang Nur Zahri sebelumnya. Soal siapapun orang, baik muslim ataupun non-muslim, yang tidak mau menundukkan dirinya, dia boleh pindah ke Medan. Nah ini mohon maaf, kita harus memikirkan efek domino dari ini. Seluruh transaksi-transaksi itu akan berpindah ke Medan. Maaf, bukan pindah ke Medan ya, bertransaksi di Medan, bukan betul, orangnya pindah. Betul. Maksud saya bertransaksi ke Medan. Ini mohon dikaji lebih lanjut statement seperti ini. Seluruh proses transaksi itu efek dominonya banyak. Misalnya pajak segala macam itu akan pindah ke Medan, bukan orangnya, tapi transaksi itu punya efek dan dampak yang lain. Itu satu catatannya. Kemudian saya juga ingin melihat soal hak warga negara. Artinya Aceh bukan hanya didiami, penduduk Aceh itu bukan hanya oleh orang muslim saja. Itu kembali diakomodir dalam pasal 6 tadi. Saya sepakat seperti pengalaman di Malaysia yang kemudian menerapkan dual. Jadi ada proses yang diberikan untuk kawasan khusus misalnya, atau diberikan untuk warga negara yang berbeda kepercayaan. Satu hal, saya sepakat memang kita punya sistem yang lebih bagus dengan ekonomi syariah, tetapi kita punya efek-efek atau dampak-dampak yang harus diperhatikan sebagai catatan dalam perumusan kebijakan. Oke, kalau kita mau melihat misalnya, pertama pasti kebijakan lahir dengan adanya LKS ini. Kemudian ada sosialisasi yang menjadi turunan. Ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada proses penyiapan infrastruktur SDM dalam proses implementasi. Kemudian ada masalah tentu saja yang mengirimnya, dan ada dampak positif dan juga negatifnya. Nah, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh seorang dosen di North Carolina, Amerika. Dia menanyakan secara spesifik tentang penerapan kanun ini. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana kebijakan ini kemudian diketahui oleh masyarakat secara luas, kebijakan kanun LKS ini. Saya menjawab seperti ini. Karena saya menjawabnya karena saya bukan pakar keuangan, saya bilang.
ataupun pakar ekonomi, tapi dampak yang terasa dari masyarakat adalah masyarakat baru mengetahui tentang pelaksanaan kanun ini adalah saat mereka harus mengubah akun bank mereka sebanyak 2 kali. Hanya itu saja yang saya dapat dari feedback dengan diskusi dengan beberapa masyarakat yang sedang mengurus proses tersebut beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, saat mereka harus bermigrasi ke, misalnya mereka punya bank mandiri, punya BRI, mereka harus mengubah ke BRI Syariah, BNI, mereka harus BNI Syariah. Nah, tahapan kedua, kemudian mereka harus mengubahnya sekali lagi ke dalam BSI atau Bank Syariah Indonesia. Ada 2 kali proses yang dilakukan oleh masyarakat. Betul, tadi katanya inilah proses, tapi kemudian meminimalkan dampak negatif kepada masyarakat sebagai user, pengguna pengguna layanan ini, itu menjadi mutlak untuk dilakukan oleh para pihak. Nah, kemudian satu lagi catatan, 2 hari yang lalu masyarakat di tempat saya tinggal itu berbondong-bondong datang ke kantor pos pelayanan mendapatkan bantuan. Nah, PKH benar kemudian dibantu, difasilitasi saat ini, dan itu proses pencairan sudah terjadi dalam 2 hari ini. Nah, kemudian tapi ada satu kendala, bantuan non tunai yang berisikan bahan pokok dan lain-lain yang semula itu diberikan melalui warung-warung di setempat menggunakan layanan bank konvensional dengan masyarakat penerima layanan menggunakan kartu KKS. Kemudian sejak 2 bulan atau 3 bulan ini mereka tidak bisa mendapatkan layanan itu. Oke, kita kembali lagi kepada penjelasan tadi, ini soal proses. Tapi kemudian masyarakat sampai hari ini belum mendapatkan jawaban apapun terhadap proses yang sedang berjalan. Apakah mereka masih akan tetap mendapatkan layanan tersebut melalui warung setempat atau tidak sama sekali. Ini sekarang dia yang sedang terjadi di masyarakat. Karena apa? Karena kalau saya ingin kembalikan ke pertanyaan salah orang dosen dari North Carolina kemarin itu kepada saya adalah sejauh mana kesiapan masyarakat atau pengetahuan masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan LKS. Oke, it takes time. Ini membutuhkan waktu. Tetapi instrumen itu harus benar-benar dipersiapkan. Catatannya adalah benar tadi, misalnya Prof. Abdul Razak menyebutkan multiplayer effect. Saya menyebutnya kemudian soal efek domino yang terjadi. Nah, Malaysia butuh waktu misalnya 10 tahun, oke. Tapi ini proses yang harus diukur, yang harus dapat diukur. Pertama, kenapa? Karena user kita berbeda pemahaman literasinya. Penerima layanan, masyarakat itu berbeda pemahaman atau literasi terhadap perbankan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana pemerintah Aceh kemudian dan para pihak terkait melaksanakan itu? Itu satu. Ke sisi lainnya, Kak Raihal, ya. Mohon izin kalau boleh Kak Raihal mengelaborasi sedikit catatan akhir terkait dengan apakah single banking ataukah dual banking yang lebih maslahah pada saat ini ya untuk masyarakat Aceh dengan melihat keseluruhan problem yang ada di lapangan. Silakan Kak. Baik. Kalau saya melihat situasi saat ini dan dengan kebutuhan kondisi di masyarakat adalah dual, bukan single. Kenapa? Karena belajar berproses ya, seperti belajar di Malaysia tadi. Malaysia menerapkan dual sistem, bukan hanya single. Kenapa? Karena soal berproses tadi, soal kesiapan tadi. Nah, pertama kesiapan para pihak penyelenggara, kemudian kesiapan penerima layanan atau masyarakat. Ini butuh waktu. Kenapa? Itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa soal efek dari proses transaksi itu. Tanda kutip, kita selalu mengarahkan masyarakat kita untuk bertransaksi di luar Aceh, di Medan. Itu tolong dipikirkan. Proses transaksi itu, dia punya banyak sekali dampak. Ya, artinya,
artinya jangan biarkan dalam tanda kutip masyarakat Aceh itu berperang sendiri untuk mendapatkan kesejahteraannya. Jadi saya ingin menunjukkan contoh misalnya saat ada beberapa perusahaan di Aceh terkait ekonomi, perusahaan yang berdiri di Aceh yang kemudian melakukan proses purchasing dan lain sebagainya itu bertempat berkantor di Medan. Pemerintah Aceh tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena pemahaman mungkin terhadap PAD terhadap daerah itu berbeda konteksnya. PAD itu juga dari situ. Kalau masyarakat atau perusahaan dari tingkat manajemen itu dalam tanda kutip diarahkan untuk bertransaksi di Medan, bayangkan apa efek atau dampaknya. Seluruh transaksi, sebagian dari transaksi ekonomi itu belum kita berbicara soal keribetan ya, keribetan dari masyarakat pengguna layanan untuk pulang pergi ke Medan dan lain sebagainya. Nah, dampak kecil saja, misalnya mereka akan melakukan perjalanan ke Medan, konsumsi dan lain sebagainya, itu akan dihabiskan di Medan, bukan di Aceh. Itu tolong diperhatikan juga. Itu belum. Kak Rahel, boleh catatan akhir Kak, 1 menit Kak, catatan akhir dengan kesimpulan yang saya sampaikan. Baik. Nah, berbicara dengan konteks lapangan dan kondisi hari ini, saya sepakat seperti yang di Malaysia itu, sistemnya sambil menunggu persiapan, kita harus mempersiapkan banyak hal. Ya, salah satunya yang beberapa hal yang tadi disebutkan oleh narasumber yang lain. Saya pikir sistem konvensional dan syariah bisa berjalan berbarengan. Kenapa? Ruang ini diberikan dalam kanun syariah, kanun LKS pasal 6 tadi. Artinya masyarakat dibolehkan atau dapat memilih konvensional ataupun syariah. Artinya kanun memberikan ruang itu kepada kita. Itu yang saya pahami dan dari beberapa diskusi dengan teman-teman. Artinya sebenarnya kanun kita memberikan ruang untuk itu. Karena di bawahnya kalau kita cermati lebih lanjut tidak ada penjelasan detail bahwa kata dapat itu dijelaskan lebih detail bahwa hanya satu saja ininya. Jadi mungkin Pak Nur Zahid dan lain-lain yang terlibat dalam perumusan kanun ini bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa pemaknaan pasal 6 tersebut terkait dengan hak warga negara yang ada atau yang menjadi penduduk Aceh hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Rahel Fajri, terima kasih banyak ya. Saya pikir catatan pandangan yang disampaikan tadi ya, bahwa dual banking system sesuai dengan pandangan Kak Rahel lebih maslahah ya dibandingkan dengan pendekatan single banking tadi. Tapi artinya kita menghormati semua pandangan termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Nur Zahdi tadi sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ya saya persilakan kepada Kak Arabiani untuk kemudian bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Rahel Fajri ya dalam perspektif perempuan ini perlu kita dengar. Silakan Kak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perspektif perempuan ya. Ya, baik. Mungkin saya lebih melihat bagaimana carut marut kita hari ini sebagai, kalau bisa dikatakan mungkin kegagalan sebuah produk hukum untuk memenuhi 3 unsur kewajibannya, memenuhi keadilan, memenuhi kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Ini saya nggak dengar apa-apa. Terdengar ya suara saya ya? Dengar, silakan. Oh, ya. Baik. Ya, artinya ketika hukum itu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, itu dia tidak bisa adil, tidak bisa memenuhi 3 unsur tadi. Artinya kan itu bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Nah, kita ini kan kalau bicara tentang kanun LKS sebagai katakanlah produk hukum yang melakukan pembaharuan di Aceh khususnya, ini kan harusnya dia memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, sosiologis, dan sebagainya. Nah, tapi pada kenyataannya kalau kita bertanya, hari ini kita berdiri di koordinat mana? Hari ini kita berdiri di koordinat ada masalah, ada konflik di Aceh,
Dan ini merupakan implikasi dari penafsiran dan pelaksanaan dari kanun LKS itu. Jadi kita tidak bisa sembunyi dari masalah ini. Oke, kita setuju bahwa landasan filosofisnya, yuridisnya, semua itu terpenuhi. Oke, kita nggak masalah dengan itu. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa hari ini Aceh mengalami masalah. Masalahnya di mana? Perdebatannya di mana? Satu, bank garansi yang dimintakan oleh sebuah proyek besar itu tidak mampu diberikan hari ini, tidak mampu diterima oleh penanggung jawab proyek. Solusinya apa? Apa yang bisa dijawab oleh kanun LKS? Apa yang bisa dijawab oleh bank syariah hari ini terhadap persoalan bank garansi yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan pembayaran. Jadi amprahan pengusaha-pengusaha ini terkendala karena apa? Bank garansinya itu sebagai salah satu fitur dari perbankan, dari lembaga keuangan itu tidak berjalan. Kemudian gara-gara amprahan yang tidak berjalan, tadi kita sudah dengar dari salah satu pengusaha properti ya, bagaimana kendala yang dia hadapi. Ketika amprahan tidak bisa berjalan, artinya belanja stop. Belanja stop, investasi juga stop. Perputaran ekonomi tidak terjadi. Siapa yang mau kita salahin? Tapi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang perlu kita lakukan di sini adalah mencari jalan keluar dari persoalan, dari polemik yang hari ini terjadi di Aceh. Kemudian kalau di tingkatan mikro yang sederhana sekali, itu pemilik akun bank konvensional tidak bisa melakukan transaksi di Aceh. Orang nih berwisata ke Aceh, dia punya, kalau orang dari luar Aceh kan otomatis dia hanya punya akun yang di luar ya biasanya ya, konvensional lah katakan. Dia datang ke Aceh, baru-baru ini terjadi. Dia tidak bisa tarik, dia tidak bisa ngapa-ngapain, blank. Dia hanya mengandalkan uang cash. Kalau saya, apa yang terjadi? Saya pengguna bank syariah, turunan dari legacy dari bank BRI Syariah, yang ternyata saya juga harus migrasi ke Bank Syariah Indonesia. Saya pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, e-banking saya tidak berfungsi, ATM saya tidak diterima, saya tidak bisa transaksi, saya tidak bisa pegang cash, dan saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Kemudian pedagang kecil yang belanja dagangan via online, mandek karena dia sudah transfer, tapi tidak diterima oleh rekanan dia di bank konvensional. Akhirnya dagangannya tidak bisa sampai, proses siklus ekonomi dia tidak berjalan, ya hal-hal kecil seperti inilah. Tapi kan ini tidak terjadi pada satu orang, artinya kalau ini terjadi di banyak warga Aceh, kita harus pertanyakanlah bagaimana solusi yang bisa dilakukan terhadap ini. Jadi kembali, kalau tadi saya mendengarkan, alhamdulillah saya bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh profesor dari Malaysia, pengalaman dia, best practices dia. Mungkin satu pertanyaan saya sebetulnya yang saya ingin ajukan kepada Prof itu tadi, kalau best practices mungkin sudah ya, tapi mungkin lessons learned dari beliau itu apa? Jadi mungkin kita tidak hanya belajar yang baik-baik saja dari Malaysia, atau Bang Fahmi juga ke depan mungkin bisa belajar dari kegagalan bank syariah yang hasil migrasi dari bank konvensional. Mungkin ada catatan-catatan yang perlu juga menjadi pembelajaran untuk kita bersama untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan Malaysia ketika awal pertama melakukan proses migrasi dilakukan secara gradual selama 10 tahun, kemudian justru bank konvensional yang lebih berkembang dibandingkan dengan bank syariah itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata bank konvensional itu lebih bersaing, lebih serius, lebih inovatif, dan kemudian juga Malaysia ketika mengeluarkan kebijakan itu juga memperhatikan kondisi demografinya dan sebagainya. Nah kita sendiri
sudah punya nih produk hukumnya, kanunnya sudah ada. Turunannya juga masih ada masalah seperti yang tadi sudah Nur Jahri sampaikan ya. Mungkin itu salah satu contoh ketika kanunnya sudah ada, tapi untuk menjalankan kanunnya itu tidak bisa berjalan. Dan kalau bisa saya contohkan, ini juga untuk pembelajaran kita bersama, ini tidak hanya terjadi pada kanun LKS. Ada kanun-kanun lain, itu juga yang terkendala pada turunan dari kanunnya itu sendiri. Nah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, sekali lagi, mari sama-sama kita menyelesaikan benang kusut yang hari ini terjadi, dan dikatakan, ya kalau menurut pendapat saya, yaitu karena produk hukumnya itu juga tidak dibuat berdasarkan dengan syarat-syarat yang wajar, yang normal. Misalnya kayak di kanun LKS ini, kita sama-sama. Catatan akhir Kak ya, catatan akhir kesimpulan kira-kira 1 menit. Mohon izin. Ya. Jadi kalau menurut saya itu selain harus melakukan revisi, perbaikan, kenapa harus melakukan revisi? Karena penyusun kanun LKS ini ketika membuat naskah akademik, dia tidak mampu memprediksi persoalan-persoalan, dampak-dampak negatif, konflik yang ditimbulkan pasca pemberlakuan dari kanun ini. Jadi itu yang harus diperbaiki. Dan bank syariahnya itu juga harus memastikan bahwa mereka juga bisa memberikan fasilitas yang sama dengan apa yang sudah diberikan oleh bank-bank konvensional gitu. Jadi kita tidak bisa mensimplifikasi masalah hanya pada sesuatu yang kecil saja, tapi bagaimana masalah ini dilihat lebih besar lagi, karena ini bukan, ya tidak simpel lah, tapi kalau ini kita selesaikan sama-sama, saya pikir dengan pikiran yang jernih, dengan niat yang baik, saya rasa ini semua bisa ada jalan keluarnya. Baik, terima kasih. Baik, Kak Ia, terima kasih banyak catatan tambahan tadi ya, menambahkan apa yang disampaikan juga oleh Kak Raihal Fajri. Saya pikir tadi pandangan dari Kak Raihal dan Kak Ia ya, kemudian menyimpulkan bahwa sebaiknya ada perbaikan ya, yang kemudian opsi revisi mungkin kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah exit strategi untuk memperbaiki kondisi pada saat ini. Baik, ini sudah jam 12.30, mohon izin, kebetulan para peserta yang hadir ada beberapa ya, juga kita perlu dengar juga ini pandangan dari para peserta untuk kemudian memberikan catatan kritis terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi ya. Ini kebetulan ada Pak Delsironi ya, beliau posisinya di luar negara, perlu kita dengar ini catatan tambahan dari Pak Desi mungkin terkait dengan bagaimana melihat persoalan ini ya dalam pandangan sebagai orang Aceh yang berada di luar negara. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Delsi. Ya awal kan, apakah mungkin dilakukan dalam penyusunan naskah akademik atau tidak, mendapatkan perbandingan, mungkin ada dilakukan. Ya yang saya lihat lagi-lagi seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kanun itu kan bukan hanya sebuah produk, tapi sebuah proses sesungguhnya kan. Dalam sebuah proses itu kan ada rangkaian kegiatan, aktivitas. Nah, saya melihatnya mungkin risk assessment yang kurang ya waktu ini. Kemungkinan kendala-kendala yang ada dan bagaimana memitigasinya sampai saat ini, karena laporan yang ada juga ada beberapa implementasi tidak sesuai dengan harapan, dan saya juga pulang ke Aceh beberapa saat yang lalu juga ada kendala di dalam melakukan transaksi, maka sampai beberapa hari seperti itu. Itu sih lagi-lagi saya ingin pentingnya tentang studi tentang kebijakan dalam konteks otonomi daerah ya, apalagi Aceh daerah otonomi khusus, mungkin lebih spesifik. Ada banyak pusat studi perdamaian saat ini muncul, tapi penting juga untuk fokus kepada pusat studi otonomi dan governance ya, bagaimana menyelaraskan regulasi, kebijakan, kemudian kanun yang berkaitan dengan menafsirkan undang-undang pemerintahan Aceh atau mengartikulasikan yang namanya MUU Helsinki seperti itu. Itu penting. Terima kasih Bang, saya nggak bisa bercerita banyak, tapi saya lebih banyak belajar dari para narasumber sebelumnya. Terima kasih banyak. Ya baik Bang Delsironi, terima kasih banyak Bang atas catatan tambahannya. Pak Teku Munandar apakah masih hadir?
Masih Bang Fahmi. Ya, boleh Bang sedikit catatan tadi Abang mau menyampaikan terkait dengan pasal 196 terkait dengan suku bunga tadi. Silakan, Bang. Baik, Bang Fahmi. Terima kasih. Saya mungkin tidak panjang, mudah-mudahan 5 menit saja. Kebetulan beberapa hari lalu kami berdiskusi dengan Pak Dukaya Mulia Wali Nagro. Kami membahas bagaimana butir-butir MOU Helsinki dan juga Undang-Undang PA. Dan begitu saya mendengarnya, saya mengatakan bahwa ini Aceh ini bukan seperti Jogja kalau ini diterapkan dengan benar dan baik ya. Undang-Undang PA ini dan MOU Helsinki. Bahkan lebih ini mungkin bisa seperti Hong Kong pada saat dulu di bawah Inggris. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena di butir-butir MOU itu seperti Undang-Undang PA juga disebutkan bagaimana Aceh boleh menetapkan suku bunga di luar kebijakan BI, Bank Indonesia. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini pasal ini menurut saya sebagai saya pribadi ya dengan pengetahuan saya mungkin yang masih minim, kalau kita sudah bisa menentukan suku bunga, tapi kita ada konsekuensinya. Kenapa? Karena suku bunga acuan Bank Indonesia itu adalah acuannya perbankan. Jadi apabila perbankan ingin menetapkan suku bunga pinjaman ataupun dana pihak ketiga, tabungan, giro deposito, acuannya adalah suku bunga BI. Jadi kalau BI menaikkan suku bunga, maka otomatis suku bunga kredit, suku bunga tabungan juga akan naik. Kalau BI menurunkan, maka mereka juga akan turun. Karena itu terkait dengan mekanisme pasar uang nanti. Jadi orang itu akan melihat apa arah kebijakan Bank Sentral. Nah, kalau Aceh mau menerapkan ini, artinya nanti menjadi acuan minimal perbankan di Aceh. Tapi konsekuensinya, ini harus ada suatu lembaga yang memang benar-benar mengatur ini, merumuskan berapa persen kita mungkin harus ada kenaikan suku bunga, berapa persen kita harus menurunkan acuan ini. Atau mungkin kalau dari syariah, dari acuan bagi hasilnya, nisbahnya. Itu nggak main-main karena perlu analisa yang sangat dalam. Dan kita juga harus punya kemampuan finansial. Bank Indonesia menerbitkan suku bunga acuan itu nggak main-main. Jadi pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga, artinya BI harus siap memberikan imbalan bagi hasil atau suku bunga ke perbankan yang dananya ditempatkan di Bank Indonesia dengan suku bunga demikian. Nah, apakah Aceh seandainya misalnya Aceh menetapkan bagi hasil atau suku bunganya ekuivalen 3%, siapkah pemerintah Aceh membayar apabila perbankan menempatkan dananya di pemerintah Aceh dengan suku bunga acuan Bank Aceh, dengan acuan pemerintah Aceh. Jadi ini memang kalau seandainya benar-benar diterapkan, jadi di Aceh itu nantinya kalau bayangan saya ya, itu akan ada semacam lembaga otoritas moneter mini lah, seperti BI lah, BI-nya Aceh. Kalau saya lihat satu lembaga mungkin yang mengatur bagaimana kebijakan suku bunga di Aceh ini. Nah, kalau ini memang terjadi, itu seperti di Hong Kong ada HKMA namanya, Hong Kong Monetary Authority. Jadi akan menjadi acuan pasar. Nah, tentunya kalau begini ya perbankan di Aceh mungkin bisa jadi akan mengikuti acuannya suku bunga di Aceh. Misalnya kalau pemerintah menganggap kita perlu menurunkan suku bunga nih supaya kredit semakin murah, bank di sini mungkin akan mengikuti sepanjang kelembagaannya, kebijakannya, kemampuan finansial kita itu ada untuk membiayai kebijakan suku bunga. Jadi begitu Bang Fahmi. Jadi kalau ada lembaga otoritas moneter mini tadi, ya, apakah tidak lebih baik kita ke dual banking system daripada single banking system? Ini mohon pandangan apa? Oke, baik. Itu beda bagian Bang Fahmi. Jadi kalau di sini yang suku bunga ini adalah lembaga otoritasnya. Kalau tadi adalah untuk transaksinya. Jadi beda. Jadi bukan berarti misalnya kalau kita ada lembaga itu kita bisa kembali ke bagusnya kembali atau tidak. Itu terlepas. Makanya tergantung nih. Apabila kita menetapkan mungkin kalau di syariah tentu tidak boleh suku bunga kalau seandainya kita menjalankan kanun LKS ini lagi ya, tidak direvisi, tidak dicabut atau apapun, tentu tidak boleh ada lagi sistem bunga. Mungkin nanti seperti yang Bank Indonesia lakukan untuk kebijakan moneter syariahnya Bank Indonesia, yaitu menetapkan bagi hasil bagi perbankan syariah yang menitipkan dananya di Bank Indonesia. Ada namanya sertifikat wadiah Bank Indonesia. Jadi pola seperti itu yang dipakai. Jadi itu terserah apa kita mau tetap melanjutkan penerapan single banking atau dual banking system, itu nanti akan mengikuti kebijakan otoritas moneternya. Itu yang itu. Nah, jadi Bapak Fahmi itu yang jadi ini pasalnya ini nggak bisa langsung kita tetapkan suku bunga, tapi nggak, perangkat ini harus disiapin. Dan banyak sekali butir-butir di MOU dan juga Undang-Undang PA ini yang kalau diterapkan itu memang powerful sekali Aceh ini. Contoh gampangnya Bang Fahmi, kita bisa mengelola pelabuhan, kita masih punya dana otsus. Seandainya kita membeli hasil pertanian pinang, kopi, segala macam, ada semacam BUMD Aceh yang membeli, kita suntik modalnya dengan APBA 2T, 3T. Lalu BUMD tersebut langsung mengekspor ke
Malaysia melalui pelabuhan yang kita kelola bersama dengan BUMN, itu jadi semua kita nggak perlu keluar Aceh lagi. Kita bisa ekspor dari Nagan, dari Krungbeku, karena kita punya undang-undang PH ini. Tapi memang harus dilengkapi, apakah PP-nya, kemudian juga mungkin peraturan teknisnya, itu yang harus kita lengkapi. Jadi Bang Fahmi, kalau saya pribadi melihat undang-undang PH ini kalau hanya sebagai hanya dilihat saja ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita jalankan dengan bagus, konsultasi dengan pemerintah pusat, insya Allah itu Aceh akan semakin baik. Terus terakhir Bang Fahmi izin mungkin saya pribadi tidak pernah berpihak mau kanun LKS direvisi, mau kanun LKS dibatalkan, dilanjutkan, tidak. Saya menghargai setiap pandangan orang. Saya malah menyarankan kita melakukan jalur resmi saja. Apa itu buktinya? Silakan. Apakah mau kita inventarisir nih? Apa aja masalah yang ditimbulkan oleh kanun LKS misalnya? Kayak tadi misalnya transaksi nggak bisa atau apa nggak bisa, kita inventarisir lalu kita bicarakan dengan apakah dengan bank syariahnya, duduk otoritasnya, duduk pelaku usahanya. Ini kami lakukan saat ada keluhan mengenai bank syariah tidak bisa melayani LC, ekspor. Kami kumpulkan eksportir di Aceh, kami undang BSI menjelasin apakah BSI bisa melayani. Ternyata bisa, dan alhamdulillah eksportirnya terjawab. Oh ternyata bisa. Jadi apabila memang ada masalah lainnya, yuk kita duduk bersama. Tapi apabila setelah duduk bersama, nggak ada solusinya nih, nggak bisa bank syariah ini nggak bisa melayani itu. Silakan mau tempuh jalur revisi kanun boleh, mau dibatalkan boleh, tidak apa-apa. Jadi prinsipnya silakan. Tapi kita daripada habis waktu berdebat tanpa suatu solusi, bagusnya kita tempuh jalur-jalur seperti itu. Silakan judicial review juga boleh kalau emang karena ini kan produk hukum. Nggak bisa kita tanpa bicara, tanpa data, tanpa dokumen kita tidak bisa. Jadi itu Bang Fahmi, terus terang saya mohon maaf apabila ada komen-komen saya yang kurang berkenan, tapi intinya itu, saya itu tidak pernah berpihak kepada sesuatu pun, tapi secara pribadi kan saya boleh milih. Saya memilih transaksi dengan syariah, tapi saya tidak pernah menganjurkan orang ayo ke sana tidak. Jadi gitu. Apalagi sekarang dengan sistem digital banking di mana saja, dunia tanpa batas, kita bisa narik uang di Amerika, walaupun kita rekening bank syariah, kita bisa narik di ATM mereka karena ada jaringan kerjasama, Alto, Visa, segala macam. Bang, sudah sepatutnya kami sudah menangkap yang Abang sampaikan tadi. Baik, Bang Habib, terima kasih. Intinya pokoknya kita lebih bagus menghabiskan waktu untuk yang lebih produktif, yang lainnya yang lebih besar. Terima kasih, Bang Habib. Siap. Ya, artinya semua kendala yang disampaikan tadi ya. Kemudian tentu kalau kemudian bisa diselesaikan kita maju ke single banking. Tapi kalau ada yang tidak tertutup kemungkinan untuk juga melakukan perbaikan atas kanun LKS ini. Saya pikir cukup bagus pandangan yang Bang Teguh Munandar sampaikan tadi ya untuk menjawab semua persoalan yang terjadi di lapangan. Baik, singkat ini saya persilakan kembali kepada Pak Fakrul Syameka 5 menit kalau untuk menambah catatan yang ingin disampaikan. Bagaimana kira-kira perbaikan dari kanun ini? Silakan Pak Fakrul Syameka. Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya lagi di belakang. Ya, sesungguhnya apa yang disampaikan yang dari sejumlah narasumber, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir dari sahabat saya yang cukup baik bekerja di Bank Indonesia, memang kita harus kembali pada persoalan 3 hal. Ya, satu pada substansi kanun itu sendiri. Apakah dia koheren dengan undang-undang di atasnya atau peraturan perundang-undangan lainnya? Karena harus dilihat konsideran kanun itu sendiri dia mengacu dengan sejumlah undang-undang. Nah, koheren dan harmoni itu harus diuji, harus dicek betul, ya. Itu satu. Nah, yang kedua, dari sisi teknis operasional, ya. Kalau operasional teknisnya belum bisa siap, maka kemudian apa alternatifnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau bahasanya tadi ya bahwa ada hiruk pikuk atau carut marut itu gitu. Nah, yang ketiga, ini kan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir kita adalah memberikan pelayanan berkualitas kepada rakyat. Karena bank adalah salah satu instrumen pelayanan publik. Itu harus dipahami. Ya. Jadi bank bukan alat komoditi politik. Ya, itu harus dipahami dulu. Bank adalah instrumen pelayanan fasilitas publik atau pelayanan publik dari sisi sektor keuangan. Nah, kita tidak boleh mendikotomi atau mendiskriminasi. Jadi sepanjang itu bisa difasilitasi, sepanjang itu memberikan jawaban kepada kebutuhan masyarakat, pelayanan kepada publik, tidak boleh kita melarang ataupun menutup diri gitu. Nah, 3 hal ini menurut saya yang harus betul-betul kita lihat secara jernih. Tidak bisa kita mengatasnamakan karena ini nggak bisa. Karena ini bukan negara yang
sifatnya kerajaan ataupun sifatnya otoritarian gitu. Jadi kita sudah mengakui negara demokrasi. Dan Aceh, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Tuku Munandar bahwa sesungguhnya Undang-Undang 11 itu memberikan kewenangan mutlak. Tapi satu hal yang saya hanya mengingatkan, saran Tuku Munandar itu inkonsisten. Aceh tidak punya kewenangan untuk moneter, harus pahami itu. Ya, harus dipahami. Jadi kalau Aceh diberikan kewenangan untuk menentukan suku bunga, berarti melampaui dari kewenangan tentang kewenangan moneter itu ada di pihak pemerintah. Nah ini pilihannya kita revisi Undang-Undang 11 atau kanunnya dulu. Nah ini pilihan-pilihan bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi asal jangan sampai menimbulkan, lagi-lagi saya katakan, konflik regulasi. Karena yang terjadi adalah sekarang konflik regulasi sehingga itu berimplikasi kepada carut-marutnya pelayanan publik itu sendiri. Terima kasih Mas Fahmi. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita kemaslahatan umat di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakhrul Syah Mega ya atas catatan tambahannya terkait dengan bagaimana menyelaraskan antara UPA dengan kanun LKS tadi supaya berjalan sesuai dengan amanat yang telah dituangkan di dalam UPA tadi ya. Baik, bersama kita juga kebetulan sudah hadir ada Ibu Eka Yuliana, bisa mendengar suara saya? Apakah masih terkonek? Ya, Bang. Ya, boleh Ibu Eka 5 menit. Bu Eka memberikan catatan. Ini saya perkenalkan, Bu Eka adalah salah satu PhD student ya di salah satu universitas di Jawa demikian. Ya. Beliau sedang melaksanakan tesis terkait dengan salah satu isu yang sedang kita diskusikan pada saat ini terkait dengan antara bank konvensional dan bank syariah. Silakan kalau boleh memberikan catatan kritis 5 menit seperti itu. Silakan Mbak Eka. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin singkat saja karena memang waktunya hanya 5 menit. Ada catatan penting yang tadi sudah sempat saya buat selama sesi ini berjalan ya. Jadi saya memperhatikan bahwa potensi untuk melihat apakah akan tetap berjalan dengan single bank atau double bank gitu ya. Kajian-kajian yang tidak pernah berhenti untuk dilakukan sebetulnya baik jangka pendek maupun jangka panjang itu menjadi sebuah challenge gitu bagi teman-teman semua dan terutama bagi pemerintah Aceh. Kemudian yang kedua saya juga mencatat bahwa baik akademisi maupun bisnis player di sana, kemudian masyarakat sebagai consumer, kemudian government tentunya yang mungkin ketok palu sebagai kebijakan publik itu harus punya misi atau punya visi yang sama. Aceh masa depan mau dibawa seperti apa begitu? Karena potensi ini tuh sangat baik dan untuk mengangkat perekonomian Aceh di masa mendatang itu memang butuh perjalanan panjang gitu ya Bang Fahmi ya. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Syahriz, kemudian Profesor siapa tadi yang dari Malaysia, juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang Hafaz Furkani itu saya simak betul-betul, dan yang dari Bang Tuku Munandar itu di-highlight bahwa kepentingan masyarakat Aceh ini perspektifnya tidak hanya untuk melihat fungsi bank itu secara otonomi bank gitu ya. Namun bank ini menjadi sebuah platform yang akan menjadi service platform untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat Aceh. Nah, terlepas apakah nanti itu menjadi dual bank yang akan berjalan, ini butuh kajian. Terlebih lagi tadi kan beberapa kali di-highlight tidak ada penekanan untuk mengusir gitu ya atau meniadakan, namun kaitannya dengan aturan yang ada, masyarakat memang dihimbau untuk mengadopsi perbankan syariah yang diberlakukan di Aceh. Nah, bagaimana membuat metode atau perbankan syariah ini menjadi sesuatu yang interest bagi mereka yang non-Muslim atau bahkan kita sendiri yang Muslim itu menjadi sebuah pilihan gitu kan di antara dua pilihan. Ini tuh PR besar gitu Bang. Jadi memang berbagai macam upaya harus bisa dilakukan. Karena waktunya sangat singkat ya sebetulnya, saya mengajukan kalau boleh Mbak Eka catatan akhirnya kira-kira nih pandangannya lebih baik dual banking atau single banking. Ya,
Kalau saya sih sependapat dengan dual banking. Kalau saya pribadi ya, untuk saat ini. Karena kita butuh proses. Jadi ada jangka pendek kita dual banking, jangka panjang kita adalah single banking. Kenapa seperti itu? Teman-teman yang bermain di bank konvensional, mereka melihat Aceh ini sebagai segmen market, Bang. Kalau memang destinasi kita adalah single banking, mereka juga nggak mau kehilangan market kan. Tapi bagaimana proses adaptasi ekosistem yang ada di Aceh ini menuju single banking sehingga nanti punya proper service sebagai platform perbankan yang oke. Nah, itu butuh waktu. Jadi kalau jangka pendek mungkin double banking, jangka panjang single banking. Thank you. Baik, Mbak Eka, terima kasih banyak Mbak Eka catatannya nih. Mbak Eka nih dari Kalimantan Timur ya, jadi betul. Ini memberikan pandangan dari perspektif provinsi lain ya dalam melihat kondisi provinsi Aceh pada saat ini. Baik, ada tersisa waktu ini 10 menit ya. Berhubung di Aceh juga mungkin sudah masuk waktu zuhur. Secara singkat 2-3 menit saya persilakan kembali kepada Profesor Sahrizal Abbas untuk closing statement, memberikan sedikit catatan, Prof. 1-2 menit. Silakan, Prof. Singkat waktunya, Prof. Rajak, apakah masih memonitor acara ini? Ya. Ya, boleh Profesor Rajak 1-2 menit closing statement. Well, whatever it is, I followed the discussion very closely, and it's very interesting. Whatever it is, I guess we must have that openness to explore single banking dan dual banking ini. Sebab saya rasa at the end of the day, we must respect the choice of the consumer. Ada consumer yang merasakan bahawa, their rights to conventional banking should not be denied. Dan pada masa yang sama juga, kepada mereka yang mempunyai banyak businesses abroad dan sebagainya, linkages to the global banking system is going to be quite complicated kalau sekiranya you ada just a single banking system. Of course, di Malaysia, seperti yang ditanya oleh salah seorang peserta tadi, we have a lot of challenges. It has never been easy. It has never been smooth for us. There's always been very challenging. Banyak. Pertama sekali, yang paling utama ialah we don't have expertise. Orang yang faham syariah ramai, tetapi orang yang boleh faham syariah dan develop produk perbankan itu lain cerita ya. So we need a lot of talents and produk perbankan evolve ya, bukan stagnant. Masa saya di California Institute of Technology and Stanford University, I was visiting Stanford University. Bila saya melihat orang membuat PhD in nuclear physics, saya tanya, where are these people going to work? Kemudian I was very surprised. Saya ingatkan mereka bekerja dengan NASA dan sebagainya. No, kebanyakan mereka ini akhirnya akan bekerja di institusi perbankan. Sebab mereka memerlukan orang with the greatest aptitude in mathematics untuk develop financial products. So saya rasa soal talent is the biggest challenge. Even in Malaysia, we are losing a lot of our talents to Hong Kong, to Singapore, to Dubai, to Bahrain. So I think it's just not just law. Mungkin ada undang-undang yang fantastic, yang complete, yang ni. Tetapi it's not going to work without talent. And talent pula mesti multifaceted dengan pelbagai kemahiran dan pelbagai knowledge baru dan pelbagai inovasi. Thank you very much. Baik, terima kasih Bang Rajak, Profesor Abdul Rajak. Saya pikir ini adalah catatan closing statement yang sangat baik ya terkait dengan bagaimana menempatkan regulasi itu dalam konteks. Karena kita tentu menghadapi cabaran ya, menghadapi tantangan. Tidak hanya terkait dengan regulasi itu sendiri, tapi juga bagaimana penempatannya dalam kontekstual kondisi yang ada di Aceh. Kalau kemudian kita belajar dari kondisi yang ada di Malaysia seperti itu, karena tadi disampaikan ada tantangan sumber daya manusia, ya, ada tantangan mendevelop produk-produk perbankan tadi yang tidak hanya kemudian para ahli ekonomi syariah, kemudian tentu harus berkolaborasi dengan bidang-bidang keilmuan yang lain seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi artinya memang syariah adalah means the way to reach the source ya, tapi implementasi dari regulasi ya itu harus mengacu kepada strategi yang kemudian mempertimbangkan kondisi kontekstual yang ada di lapangan untuk mencapai objektif dari maqasid syariah tadi. Jadi dengan kata lain, we must read the laws in the light of
the way to reach the objective. Forgetting the way will contradict the laws with the objective. Jadi cara ini kalau kemudian tidak kita perhatikan, maka kemudian tentu akan berkontradiksi dengan visi yang ingin kita capai sebenarnya, dengan tidak memperhatikan kondisi kontekstual yang ada di lapangan tadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan mempertimbangkan sekali lagi waktu sudah jam 12.55 ya, di Banda Aceh sudah waktu zuhur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih seluruhnya, terutama kepada para pembicara tadi, telah meluangkan waktu untuk kemudian menyampaikan pandangannya ya. Walaupun sekali lagi ada pandangan yang berbeda, kita kemudian menghormati perbedaan pandangan ini untuk kemudian mencerdasi secara bersama bagaimana opsi-opsi yang dapat diambil untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, yang kemudian tentu kebijakan publik ini akan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat yang ada di lokasi di mana kebijakan itu diimplementasikan. Saya selaku fasilitator diskusi ya, sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memonitor acara ini dari pagi sampai pada saat ini ya. Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini kemudian bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita berdoa bersama semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dapat melewati kondisi pandemi ini dengan baik. Sekali lagi lebih dan kurang kami mohon izin, insya Allah kita bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID, jangan lupa subscribe dan